2942. Haha, Lu Ming, silakan duduk. Dengan senyum berani, kepala klan Bingpo meminta Lu Ming untuk duduk. Lu Ming dan Bing Qing duduk di satu sisi. Aku tidak tahu apakah ketua klan Bing sedang mencari Lu Ming. Ada apa? Lu Ming tidak sopan dan langsung bertanya. Lu Ming, kali ini aku datang kepadamu untuk mencuri harta istana Jiu Jueteng. Kepala klan Bingpo. Wajah Lu Ming bergerak sedikit dan berkata, apakah Patriark sudah menemukan petunjuknya? Memang benar kami telah menemukan beberapa petunjuk, tapi kami belum bisa memastikannya. Kepala klan Bingpo berkata, Lu Ming, klan es gelap, kamu harus tahu. Klan es gelap. Maksudmu orang yang mengkhianati klan jiwa es? Ekspresi Lu Ming bergerak. Dia masih ingat bahwa dia diberi misi oleh klan untuk membantu klan Bingpo pergi ke tanah leluhur mereka untuk mengambil kembali hati dingin Bingyu. Di tanah leluhur klan Bingpo, dia bertemu dengan Tian Jiao dari klan es gelap, dan kedua belah pihak bertarung sengit karena memperebutkan Bingyu. Apakah itu terkait dengan klan es gelap? Aku berspekulasi bahwa itu adalah klan es gelap yang mencuri harta dari 9 istana surgawi Jue. Klan es gelap menjadi semakin lemah dalam beberapa tahun terakhir, dan 9 Jue Senjing dapat membantu klan es gelap untuk bangkit kembali, bahkan mengalahkan keluarga kita dan kembali ke puncak wilayah bintang dinasti Qin. Kepala klan Bingpo. Kepala klan Bing, masalah ini, tapi dugaanmu masih memiliki bukti. Lu Ming menyesap teh dan bertanya dengan tenang. Secara alami, dia tidak akan percaya satu sama lain dengan mudah. Klan Bingpo dan klan es gelap memiliki kebencian yang mendalam dan berharap untuk saling menghancurkan. Jika klan Bingpo ingin menjebak klan es gelap, bukan tidak mungkin untuk saling membunuh. Melihat Lu Ming mengajukan pertanyaan ini, kepala klan Bingpo tersenyum. Dia adalah seorang lelaki tua di danau dan telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Lu Ming. Lu Ming, kamu mungkin berpikir bahwa aku akan menjebak klan es gelap, tetapi masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup wilayah Qin Tianxing dan kelangsungan hidup keluarga kami. Bagaimana aku bisa bermain game? Ada banyak peluang untuk menghadapi klan es gelap. Aku tidak akan memilih kali ini. Sambil tersenyum, kepala klan Bingpo melanjutkan, dulu, klan es gelap sangat aktif dan sering berselisih dengan keluarga aku. Namun, selama periode waktu ini, klan es gelap telah menyusut dan menyatukan semua anggota klan. Tidak ada gerakan sama sekali. Ini sangat mencurigakan. Aku curiga mereka telah mendapatkan harta karun itu dan ingin mengumpulkan kekuatan mereka secara rahasia dan menunggu hari ketika harta itu akan meledak. Kepala klan es, bahkan klan es gelap, tetapi dengan pertahanan 9 istana surgawi Jue, bagaimana klan es gelap bisa mencuri harta? Lu Ming bertanya lagi. Jika klan es gelap memiliki kekuatan yang begitu kuat, itu akan menghancurkan klan jiwa es dan menyatukan wilayah Qin Tianxing. Itulah inti masalahnya. Aku curiga ada beberapa pengkhianat di rumah Jiu Jue Tianwang dan berkolusi dengan orang luar. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi orang luar untuk mencuri harta dari istana. Kepala klan Bingpo merendahkan suaranya. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Sejujurnya, Lu Ming telah memikirkan hal ini sebelumnya. 9 istana surgawi Jue adalah salah satu dari 27 istana surgawi di dinasti Suci Taixu. Jangan menyebut 9 raja surgawi Jue sendiri. Kultivasinya terhubung dengan langit dan bumi. Bahkan kekuatan penjaga dari 9 rumah Raja Surgawi Jue sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk mencuri harta dari banyak penjaga, bahkan jika mereka tidak mengenal hantu itu. Alasannya hanya satu, yaitu 9 istana Surgawi Jue, ada pengkhianat internal, kolusi dengan pihak luar, sehingga Tuhan bisa mencuri harta karun itu. Namun, kekuatan mana yang akan berkolusi dengan orang-orang Jiu Jue Tianwangfu? Di wilayah bintang surga dinasti Qin, sejujurnya, apakah itu klan Bingpo, klan Qian, atau 13 sekte dinasti Qin, di mata 9 rumah Raja Surgawi Jue, mereka tidak layak disebut. Dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan kekuatan besar dan keluarga bangsawan dari 9 istana Surgawi Jue. Namun, klan es gelap adalah pengecualian. Setelah dikalahkan dalam perang, klan es gelap meninggalkan wilayah Qin Tianxing dan mengembara ke tempat lain. Butuh waktu lama bagi klan es gelap untuk kembali ke wilayah Qin Tianxing, oleh karena itu, klan es gelap kemungkinan besar akan mengenal orang-orang dari istana surgawi 9 Jue. Terlebih lagi, keluarga kami selalu mengirim orang untuk menatap klan es gelap. Beberapa waktu lalu, klan es gelap sangat aktif. Mereka sering mengirim orang untuk meninggalkan wilayah Qin Tianxing dan pergi ke wilayah di mana 9 Jue surgawi istana berada. Ini adalah keraguan terbesar. Kepala klan Bingpo menjelaskan. Bagaimana mungkin? Lu Ming juga memiliki mata yang cerah. Setelah mendengarkan kepala klan Bingpo, dia benar-benar berpikir bahwa klan es gelap adalah yang paling dicurigai. Jika itu benar-benar klan es gelap, mengapa para ahli dari Istana Surgawi 9 Jue berkolusi dengan klan es gelap untuk mencuri harta dari Istana Surgawi 9 Jue?
Apa manfaatnya bagi orang-orang itu? Lu Ming bertanya, masih banyak keraguan. Tidak jelas, aku juga bingung. Di permukaan, tidak ada gunanya bagi orang-orang di rumah Jiu Jue Tianwang. Tapi aku pikir pihak lain melakukan ini pasti ada tujuannya. Kepala klan Bingpo juga mengerutkan kening. Namun, semua ini adalah dugaanku. Tanpa bukti, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan. Orang-orang dari 9 istana surgawi Jue juga tidak akan mempercayaiku. Kepala kewarganegaraan Bingpo menghela nafas. Kepala Bing, ada apa dengan kamu mengundang aku ke sini? Lu Ming bertanya lagi. Bahkan jika masalah ini benar-benar seperti spekulasi kepala klan Bingpo, apa hubungannya dengan dia? Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Pertama-tama, kita perlu menemukan bukti pencurian harta klan Es Gelap. Tetapi jika kita ingin menemukan bukti, hampir tidak mungkin menemukan bukti di langit dan wilayah bintang dinasti Qin. Hanya ketika kita sampai di Jiu Jue Surgawi Istana, bisakah kita menemukan bukti? Kepala klan Bingpo. Kepala klan Bing, apakah kamu ingin aku pergi ke Istana Surgawi Jiu Jue untuk mencari bukti? Mata Lu Ming berkedip dan bertanya. Tidak buruk. Bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Klan Es telah menempatkan garis mata di klan Es Gelap. Itu juga merupakan utas yang ditempatkan di keluarga kami. Selama keluarga kita mengirim orang ke 9 istana, itu akan segera mengganggu pihak lain, tetapi itu akan membuat polisi membunyikan alarm. Terlebih lagi, tidak cocok pergi ke rumah Jiu Jue Tianwang jika kultivasinya terlalu tinggi. Itu juga akan mengganggu klan Es Gelap. Hanya generasi muda yang pergi ke rumah Jiu Jue Tianwang untuk berlatih dan mencari Tian Jiao lain untuk bersaing satu sama lain tidak akan membangkitkan kewaspadaan orang, karena ada banyak hal seperti itu di setiap era. Lu Ming memahami bahwa kepala klan Bingpo ingin Lu Ming pergi ke Istana Surgawi Jiu Jue demi pelatihan, menyelidiki kasus harta karun yang dicuri dari Istana Jiu Jue Teng, dan menemukan bukti klan Es Gelap mencuri harta karun. Yah, aku akan pergi. Lu Ming mengangguk dan setuju. Kepala klan Bingpo tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Lu Ming akan setuju begitu saja. Ketika dia meminta Lu Ming untuk datang, dia hanya mengemukakan pendapat ini. Adapun apakah Lu Ming akan setuju, dia tidak akan segan. Tanpa diduga, Lu Ming setuju tanpa ragu-ragu. Subscribe Penatua. Secara alami, kepala klan Bingpo tidak tahu bahwa Lu Ming berencana pergi ke rumah Jiu Jue Tianwang. Karena insiden Jingyu, Lu Mingxi harus pergi ke Taiksu Sengchao, dan rumah Jiu Jue Tianwang adalah satu-satunya jalan menuju Taiksu Sengchao. Lu Ming awalnya berencana menunggu kultivasinya lebih tinggi dan pergi ke pengadilan suci Taiksu. Namun, juga bermanfaat untuk pergi ke Istana Surga Jiu Jue sebelumnya. Setidaknya, dia bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi Taiksu Sengchao. Belum terlambat, aku akan pergi dalam beberapa hari. Lu Ming merenung sejenak dan kemudian berkata lagi. Lu Ming, jika kamu pergi ke Istana Surga Jiu Jue, lebih baik kamu pergi ke Mordusan dulu. Kepala klan Bingpo. Mordusan. Lu Ming terlihat bingung. Ya, modus gunung. Kepala klan Bingpo mengangguk lagi dan berkata, di sebelah barat Qintian Xingyu, ada wilayah bintang di dekat domain Qintian Xing, yang disebut wilayah bintang Cutian. Mordusan ada di wilayah bintang Cutian. Di masa lalu, orang-orang dari klan Es Gelap meninggalkan wilayah Qintian Xing dan sering keluar masuk Gunung Mordu. Aku menduga bahwa Mordusan adalah tempat di mana klan Es Gelap dan 9 istana surgawi Jue saling berhubungan. Oleh karena itu, di Mordusan, kita mungkin menemukan petunjuk. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Kami telah menatap klan Es Hitam dan menemukannya secara tidak sengaja. Kepala klan Bingpo. Yah, aku akan pergi ke Gunung Mordu dulu. Lu Ming mengangguk. Setelah obrolan lain, Lu Ming bangkit dan pergi. Sebelum pergi, kepala klan Bingpo memberi Lu Ming peta langit bintang istana surgawi Jiu Jue. Namun, wilayah yang ditempati oleh rumah Jiu Jue Tianwang terlalu besar. Peta langit berbintang hanya memberikan orientasi umum. Banyak tempat kecil tidak ditandai dengan jelas. Jadi Lu Ming memikirkan Wu Zifeng. Wu Zifeng lahir di keluarga Wu di istana Jiu Jue Teng. Dia masih membutuhkan bantuan saat pergi ke rumah Jiu Jue Tianwang. Tepat pada saat itu, Wu Zifeng berada di Xuanzong yang kosong. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke Kong Xuanzong dan menemukan Wu Zifeng, menjelaskan niatnya. Wu Zifeng setuju. Yue Linglong tahu bahwa dia ingin bersama. Pada akhirnya, Lu Ming, dengan Qiu Yue, Wu Zifeng dan Yue Linglong, diam-diam meninggalkan Xuanzong yang kosong tanpa mengganggu siapapun. Jika kamu ingin meninggalkan domain Qintian Xing, kamu harus mengambil susunan transmisi satelit trans. Dan susunan transmisi lintas satelit dari bola langit Qin ada di semua jiwa. Keempatnya tiba di bintang semua jiwa. Setelah membayar biaya perjalanan yang tinggi, mereka menginjakan kaki di jalur transmisi ke wilayah bintang langit Chu. Lu Ming merasa bahwa dia bola-balik melalui kehampaan. Dia berjalan di lorong kosong.
Melihat cahaya dan bayangan yang lewat, Luming tahu bahwa dia bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang jauh, meskipun jaraknya jauh. Proses ini berlangsung setengah bulan. Di sekitar getaran, semburan cahaya menusuk. Luming tahu, wilayah bintang langit Chu tiba. Luming diam-diam mengagumi bahwa dibutuhkan setengah bulan untuk mengambil susunan transmisi. Ini jarak yang jauh. Jika kamu mengandalkan penerbangan, aku tidak tahu cara terbang ke tahun monyet. Bahkan Raja Tuhan, aku khawatir, tidak dapat melintasi jarak sejauh itu tanpa puluhan ribu tahun. Jarak antara dua wilayah bintang seringkali jauh lebih besar daripada jarak wilayah bintang itu sendiri. Ini adalah Sungai Mantuoxing, yang paling dekat dengan Qin, di wilayah bintang Cutian. Di sisi lain, ayo pergi. Wu Zifeng cukup akrab dengan wilayah bintang langit Chu. Dia membawa Luming dan orang lain untuk terus menaiki barisan transmisi dan pergi menuju gunung ibu kota sihir. Gunung Modu benar-benar gunung yang mengapung di langit berbintang alam semesta. Seperti gunung kekacauan, itu sangat besar dan bahkan lebih besar dari banyak planet. Alam semesta yang luas penuh dengan hal-hal aneh. Itu belum tentu semua planet. Beberapa gunung, lebih besar dari bintang, menggantung di udara. Bahkan beberapa benua, yang tergantung di langit berbintang alam semesta, membentuk dunianya sendiri. Terlebih lagi, ada kota-kota kuno yang besar dan tak tertandingi yang tergantung di langit berbintang. Bahkan ada pohon-pohon purba yang besar, serta bangkai hewan besar yang tak terbatas, yang telah berevolusi menjadi dunia. Ada begitu banyak hal yang membuat Luming tidak terkejut. Setelah menempuh perjalanan selama sebulan, akhirnya mereka sampai di dekat gunung. Berdiri di medan bintang alam semesta, melihat dari jauh, sebuah gunung besar tak terbatas, tergantung di langit berbintang, di mana kabut ajaib terisi. Ini adalah Mount Modu. Pergi. Pada saat yang sama, dengan kekuatan sihir, dia menyelimuti Wu Zifeng dan Yue Linglong. Karena Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak mencapai alam dewa surga, keduanya adalah 7 alam dari dewa sejati. Sejujurnya, kecepatan pelatihan ini sudah sangat cepat. Tentu saja, dibandingkan dengan Luming dan Qiu Yue, ada banyak perbedaan di antara mereka. Keempatnya turun di tepi gunung Modu dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, ada kota besar di depan. Di atas gerbang kota, ada 3 karakter besar, kota ajaib. Di gerbang kota, masih banyak orang yang datang dan pergi. Keempatnya masuk dan menanyakan keadaan Gunung Mordo. Mordusan, total 37 kota besar. Salah satu tuannya adalah ibu kota sihir. 36 kota besar lainnya adalah Acropolis of Mordo Mountain. Mereka mengepung kota dan menjaga kota. Di Mordusan, kota Mordor adalah penguasa yang tidak diragukan lagi dengan kekuatan besar. Dikatakan bahwa penguasa malam adalah penguasa malam. Terlebih lagi, ada produk khusus di ibu kota ajaib, yang disebut mata air malam ajaib. Musim semi malam ajaib semacam ini sangat membantu jiwa para praktisi. Itu dapat menyehatkan jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Jiwa seorang praktisi adalah yang paling penting. Sulit untuk ditingkatkan. Dapat dibayangkan betapa pentingnya mata air malam ajaib. Sumber pendapatan utama Gunung Mordu adalah penjualan moyekuan. Namun, mata air malam ajaib sangat berharga sehingga pasti ada banyak kekuatan yang menatapnya. Malam yang gelap Dewa Raja Gunung Modu hanyalah Raja Dewa biasa, dan tidak bisa mengendalikan harta yang begitu berharga. Tapi sebenarnya, tidak ada yang berani memindahkan Mordusan. Sebab, di balik gunung ajaib, ada dukungan dari 9 istana surgawi Jue. Banyak kekuatan besar di wilayah bintang langit Chu tahu bahwa ada kekuatan besar yang mendukung 9 istana surgawi Jue di belakang gunung ibu kota ajaib, tetapi tidak jelas yang mana. Tampaknya jika kamu ingin menyelidiki apakah klan es gelap berkolusi dengan kekuatan dari 9 rumah Raja Surgawi Jue, kamu harus mulai dengan ibu kota sihir. Namun, kendali ibu kota sihir sangat ketat, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Luming mengerutkan kening dan berpikir. Ibu kota ajaib, jika bukan waktu khusus, adalah untuk mencegah orang luar masuk. Oleh karena itu, Luming pertama-tama harus memikirkan cara untuk memasuki ibu kota sihir sebelum mulai menyelidiki. Sayangnya, selama beberapa hari berturut-turut, Luming tidak memikirkan cara yang baik untuk memasuki ibu kota sihir. Pada hari ini, 4 orang Luming berkeliaran di jalan dan terus mencari informasi. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Subscribe Penatua. Ada 4 pria besar di depan Luming. 4 pria bertubuh besar, mengenakan baju besi hitam, penuh daging, berpenampilan sengit. Kalian berempat adalah orang luar. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Salah satu pria besar dengan bekas luka di wajahnya melirik ke 4 orang Luming. Saat dia menyapu bulan musim gugur dan bulan yang indah, matanya berkilat dengan api yang panas. Ya, kami orang asing. Kami datang ke sini untuk mengalami
Lu Ming menjawab dengan santai. Baru di sini, omong kosong. Pria besar bekas luka, tiba-tiba minum, wajahnya menunjukkan senyum ganas, menatap Qiu Yue dan Yue Linglong, dan berkata, beberapa waktu lalu, dua pencuri wanita muncul di kota ajaib dan mencuri harta karun penguasa kota. Aku melihat tubuh mereka adalah sangat mirip dengan dua pencuri wanita itu. Sekarang, aku akan menangkap mereka dan membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Ambillah, saudara-saudara. Bekas luka itu meraung. Hei, dua pencuri wanita, sebaiknya kau tangkap mereka dengan tanganmu. Tiga pria besar lainnya dengan baju besi hitam, wajah cabul dan tersenyum ke bulan musim gugur dan bulan linglong. Sekarang, orang bodoh manapun dapat melihat bahwa keempat pria dengan bekas luka itu jelas tertarik pada kecantikan Qiu Yue dan Yue Linglong, dan mereka ingin mewarnai jari mereka. Pencuri macam apa yang hanya alasan biasa? Mencari kematian. Wu Zifeng sangat marah, napasnya meledak dan tinjunya meledak. Itu hanya 7 kali dari Tuhan yang benar. Aku ingin melawanku dan mati. Scar Big Man mencibir, telapak tangan bertepuk tangan, kekuatan telapak tangan yang mengerikan, menuju Wu Zifeng. Dewa 3 kali lipat. Kultivasi pria besar dengan bekas luka adalah triple surga dan Tuhan, yang jauh lebih baik daripada Wu Zifeng. Bahkan jika Wu Zifeng adalah seorang jenius, dia tidak bisa menebusnya. Melihat kejatuhan ini, Wu Zifeng akan dinonaktifkan bahkan jika dia belum mati. Sua. Sesosok muncul di depan tubuh Wu Zifeng, dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan kekuatan telapak tangan pria yang terluka itu. Nah, kamu berani melawan. Kamu tidak tahu apakah akan mati atau tidak, saudara. Berikan 2 anak laki-laki ini kepadaku. Kamu dapat mengambil 2 anak perempuan. Pria bekas luka itu minum. Ayo pergi. 3 pria besar lainnya bergandengan tangan, mengulurkan cakar ajaib, menuju bulan musim gugur dan bulan yang digenggam Linglong. Lu Ming tidak bergerak. 3 pria hebat lainnya tidak lebih dari dewa dan tidak bisa menjadi lawan Qiu Yue. Benar saja, cahaya pisau putih mekar dari bulan musim gugur. Puff, puff, puff. Cahaya darah muncul, 3 jeritan menyebar, 3 baju besi hitam bentuk tubuh pria besar mundur gila. 3 pria lapis baja hitam, masing-masing dengan telapak tangan, terpotong oleh bulan musim gugur. Apalagi serangan bulan musim gugur mengandung kekuatan yang mendominasi. Sangat sulit bagi ketiga pria itu untuk pulih. Bangsat, kamu berani mematahkan tangan kami. Jika kamu ingin mati, aku akan menjatuhkanmu dan menunggangi tubuhku dan menghancurkanku dengan parah. Jalang. 3 pria lapis baja hitam itu terus mengaum dan mengamuk. Mati. Mulut dingin bulan musim gugur, gelombang, tangannya, ada cahaya pisau meledak. Tidak baik. 3 pria besar dengan baju besi hitam tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan tubuh mereka dengan cepat mundur, mencoba menghindar. Namun, serangan bulan musim gugur sangat cepat. Sebaliknya, kecepatan ketiga pria lapis baja hitam itu seperti siput. Puff, puff, puff. Ada 3 tiupan dan desisan lagi, dan kemudian orang-orang melihat bahwa ketiga pria berbaju besi hitam itu kaku dan tidak bergerak. Alis mereka, memancarkan darah, mereka tidak memiliki vitalitas. 3 pria berbaju besi hitam, jatuh, sesaat, jiwa mereka, telah dihancurkan oleh bulan musim gugur. Kamu berani membunuh orang yang akan menjadi penjaga iblis. Kamu mencari kematian. Pria yang terluka itu meraung, membuka mulutnya dan meraung, dan suasana amarah terisi. Awalnya ingin menyelidiki secara diam-diam, tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi bisa bertemu dengan orang yang mencari kematian. Lu Ming dengan dingin membuka mulutnya, melangkah ke arah pria yang terluka itu dan memukulnya dengan kepalan tangan. Akankah pedang ajaib? Pria yang terluka itu mengaum. Pedang keluar dari sarungnya dan memotong Lu Ming. Namun, meskipun orang besar bekas luka adalah kultivasi 3 dewa, yang setara dengan Lu Ming, dia hanyalah dewa paling umum yang mengendalikan kekuatan raja. Kekuatan tempurnya jauh dari Lu Ming. Ledakan. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dan bergegas ke pria yang terluka itu. Di hadapan Lu Ming, pria yang terluka itu rentan terhadap satu serangan. Naga 9 cakar menerobos, dan semua serangan pria yang terluka itu runtuh seketika. Menyentuh. Tubuh pria yang terluka itu dicabik-cabik oleh 9 cakar naga dan jatuh di tempat. 4 pria besar dengan bekas luka semuanya hancur. Di sekitar jalan, orang-orang telah lama dikelilingi oleh orang-orang yang menyaksikan kegembiraan. Pada saat ini, ada banyak diskusi. Keempat pemuda ini sangat berani sehingga mereka berani membunuh para penjaga iblis. Mereka tamat, aku khawatir penjaga sihir lainnya telah diganggu dan akan segera datang. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kalimat ini, akankah kota iblis itu dalam, menyebarkan raungan yang meledak. Tutup gerbang kota, mulai barisan besar, berani bunuh aku, dan buat frustrasi para penjaga iblis.
Suara itu baru saja jatuh, gerbang kota di sekitar kota, dengan cepat tertutup, langit kota, mengangkat lapisan cahaya. Ledakan, ledakan. Bau iblis yang kuat keluar dari semua sisi kota. Wajah Wu Zifeng sedikit berubah. Bulan musim gugur dan Luming tenang. Hanya penguasa ibu kota sihir yang kuat di kerajaan dewa. Dengan kekuatan Luming saat ini, selama itu bukan tangan Raja Dewa, Luming tidak takut. Tidak peduli seberapa miskinnya dia, masih mungkin untuk melarikan diri. Sua, sua. Ke segala arah, sosok-sosok beterbangan, semuanya adalah pria besar berbaju besi hitam, semuanya dari semua ras. Ini dia penjaga sihir. Orang-orang di sekitar terkejut, banyak orang mundur dan memberi ruang bagi penjaga sihir. Luming dan mereka dikelilingi oleh para penjaga sihir ke segala arah. Cukup banyak orang. Mata Luming menyapu, dan menemukan bahwa ada 3.000 jenderal. 3.000 penjaga sihir semuanya adalah pencapaian surga dan alam dewa. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakjubkan. Kota ajaib hanyalah salah satu dari 36 akropolis di Gunung Modu. Sungguh menakjubkan betapa kuatnya itu. Luming menghela nafas. Tahukah kamu, orang terkuat di Gunung Mordu hanyalah Raja Dewa. Di bawah komandonya, ada begitu banyak pasukan di surga dan alam dewa, yang membuat Luming luar biasa. Mungkin ada hubungannya dengan Moyekuan. Luming berpikir. Ada mata air malam ajaib di Gunung Mordu, yang benar-benar kaya. Bukan tidak mungkin mengumpulkan banyak orang dari surga dan alam dewa untuk membentuk pasukan besar. Nak, kaulah yang membunuh penjaga iblisku. Seorang pria yang sangat kuat keluar dari ruangan, dan nafas yang keras menekan Luming. Pria ini adalah jenderal penjaga iblis, yang memiliki kultivasi 6 kali lipat dari Dewa Surga. Tidak buruk. Luming menanggapi dengan ringan. Bagus, sangat bagus, di kota ajaib, berani membunuh orang yang akan membelaku, bagus. Akankah penjaga sihir mulut galak umum, dan kemudian minum, tangan, pria itu terbunuh, wanita itu pergi. Subscribe Penatua. Membunuh. Atas perintah sang jenderal, para penjaga sihir mabuk. Pada saat yang sama, ratusan penjaga sihir keluar dan menyerbu Luming, menyerang dan membunuh Luming. Dalam pandangan mereka, hanya Luming yang memiliki beberapa ancaman, dan Wu Zifeng serta yang lainnya tidak takut. Kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan pada dirimu sendiri. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Di ladang obat mujarab, 10 api ilahi berkobar. 10 jenis kekuatan ilahi berkumpul bersama dan bergegas menuju lengan Luming. Ledakan, ledakan. Luming terus meninju, dan 9 naga bercakar keluar. Total ada 6 naga bercakar 9. Cakar naga akan menghancurkan semua serangan para penjaga iblis. Kemudian mereka akan terus menyerang mereka. Cakar naga sebesar gunung akan menangkap mereka. Oh tidak. Kembali. Tidak. Ratusan penjaga sihir berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Ketika cakar naga ditangkap, tidak peduli apakah itu yang pertama atau kedua, atau ketiga, mereka semua hancur berkeping-keping, menghancurkan tubuh dan jiwa. Satu gerakan, ratusan penjaga iblis akan dihancurkan. Ada suara napas dingin yang datang dari sekitar. Jelas, aku tidak menyangka Luming begitu kuat. Sialan, siapkan susunan sihir. Jenderal penjaga sihir terkejut, dan kemudian meraung, memanggil penjaga sihir di bawah barisan besar untuk menangani Luming. Tapi Luming tidak akan memberinya kesempatan ini. Memecahkan udara. Suara dingin terdengar, dan tombak yang cerah bersinar, dan dia akan membunuh jenderal penjaga sihir. Dengan langkah ini, Luming telah memicu kekuatan tempur ganda dari kode perang. Jenderal penjaga sihir tidak bisa melawan. Alisnya tertusuk tombak dan tubuhnya jatuh ke bumi. Jenderal sudah mati. Setelah kematian sang jenderal, ribuan dari mereka berada dalam kekacauan dan melarikan diri ke segala arah, seperti semut di atas panci panas. Tunggu. Tiba-tiba, di udara, semburan minuman datang, nafas yang kuat dan tak tertandingi, memenuhi tempat, seberat gunung. Jika kamu berani datang ke sini, aku akan membuat masalah di kota sihir. Aku tidak tahu harus membunuh atau tidak. Di udara tinggi, ada raungan lain. Kemudian, sesosok bergegas menuju Luming. Sebelum pria itu tiba, cetakan telapak tangan berwarna gelap telah ditembakkan ke arah Luming. 8 dewa. Mata Luming sedikit menyipit. Begitu pihak lain bergerak, Luming merasakan kultivasi dari orang yang bergerak. Wah! Luming memegang tombak dan bergegas. Tombak menjulang di langit, sebesar gunung, dan menusuk telapak tangan. Ledakan. Gunaon dan Palem Prin Bombard bersama-sama, meledakkan raungan yang mengejutkan, langit bergetar hebat, semangat meluap. Kemudian, Gunaon dan Palem Prin, Kiki menghilang. Saat berikutnya, di langit, muncul jubah ungu parubaya, tubuh kurus, tetapi nafasnya seperti gunung. Tuan kota,
Tuan Kota. Lihat Tuhan. Lihat jubah ungu Parubaya, dia menjadi tenang dan memberi hormat pada jubah ungu Parubaya itu. Mempersiapkan. Gelombang setengah baya jubah ungu, mulut ringan, penuh martabat. Tiba-tiba, bentuk tubuh ribuan penjaga sihir melintas, membentuk barisan besar, siap bertempur. Dan mata Parubaya jubah ungu, tapi dingin menatap Luming. Sudah lama sejak tidak ada yang berani membunuhku di kota sihir. Kamu akan membayar mahal untuk ini. Dia berbicara dengan dingin kepada Tuan Kota Iblis. Jangan tanya, kenapa aku membunuh. Lu Mingdao. Kenapa kamu membunuh orang? Aku tidak perlu tahu. Aku hanya tahu jika kamu membunuh orang di kota sihirku, itu sudah cukup. Suara Tuan Kota akan lebih acuh tak acuh. Begitu kata-katanya selesai, dia membunuh Luming. Dengan kultivasi dewa 8 kali lipat, dia pecah secara menyeluruh. Kekuatan teror tangannya, seperti gunung dan lautan gunung, jatuh ke atas Luming. Bersenandung. Luming bersenandung dengan dingin. Pihak lain tidak menanyakan apakah itu jelas atau tidak, dan kemudian dia menembak Luming, yang juga memicu kemarahan Luming. Dalam sekejap, Luming memicu 3 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran. Bersenandung. Tombak itu bergetar seperti tombak gunung, menyapu kehampaan. Ledakan, ledakan. Tombak besar dan cetakan telapak tangan gelap terus bertabrakan, dan dalam sekejap, keduanya bertarung dengan lusinan gerakan. Hancurkan untukku, potong bulan. Minuman Luming, memegang tombak di kedua tangan, membelah dan memotong tombak besar berbentuk bulan sabit. Menyentuh, menyentuh. Hancurkan cetakan telapak tangan penguasa kota ajaib. Wajah kota iblis berubah dengan liar, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Setelah mundur 10.000 meter, dia menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Orang-orang di sekitar, serta para penjaga sihir, terkejut. Luming hanyalah budidaya 3 dewa dan dewa. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa menyingkirkan penguasa kota dari kota iblis. Pria ini, apakah dia Tianjiao yang tak tertandingi dari luar? Tuan kota sendiri terkejut. Selain Tianjiao orang luar, bagaimana orang lain bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Bahkan jika Tianjiao orang luar sangat buruk, aku harus membayar harganya jika aku membunuh penjaga iblis. Mata penguasa kota iblis itu dingin. Wah, aku punya beberapa kemampuan, tetapi jika hanya kemampuan ini, aku masih akan mati. Setelah meminum penguasa kota dari kota ajaib, dia tiba-tiba muncul sejumlah rune. Rune ini membentuk segel mantra, yang mirip dengan mantra darah Yulong dari Luming ketika dia masih menjadi siswa sekolah menengah pertama. Namun, tanda mantra ini, seperti iblis, menutupi seluruh tubuh penguasa kota. Di wajah penguasa kota iblis, warna kesakitan muncul. Tapi napasnya, bagaimanapun, melonjak. Itu melonjak ke tingkat 9 dewa dalam satu gerakan. Nah, mati untukku. Dia mengaum pada penguasa kota ajaib dan membunuh Luming. Cakarnya berubah menjadi cakar iblis, yang lebih tajam dari artefaknya. Dia meraih Luming. Hancurkan langit, hancurkan udara. Luming terus-menerus menggunakan langkah pertama, menghancurkan udara, dari 3 serangan pemusnahan dunia. Banyak tombak bermekaran dari tangan Luming dan penuh dengan kehampaan, membunuh penguasa kota dari kota ajaib. Keduanya bertarung lagi, kali ini sama. 2 orang di udara, terus bertarung, lusinan gerakan, yang tidak bisa berbuat apa-apa tentang siapa. Dengan kultivasi Luming saat ini, bahkan jika dia tidak menampilkan roh kuno, dia dapat memicu 3 kali kekuatan tempur formula kata perang, yang cukup untuk melawan keberadaan Dewa 9. Bocah ini, mengapa dia begitu kuat dalam pertempuran? Semakin kamu mengalahkan penguasa kota, semakin takut kamu. Saat ini, tidak jauh dari situ, ada seorang pemuda berjubah ungu. Tuan kota kecil. Banyak dari mereka memberi hormat kepada pemuda itu satu persatu. Pria ini adalah tuan muda dari kota ajaib, Yanzi. Yanzi juga menatap Luming. Dewa itu 3 kali lipat, sangat kuat. Yanzi berbisik, matanya penuh kecemburuan, tetapi saat berikutnya, matanya berubah, warna kecemburuan menghilang, berpikir. Ayah, berhenti. Kemudian, Yanzi memberikan pesan kepada penguasa kota dari kota ajaib. Hentikan. Penguasa kota sihir bingung. Ya, berhenti dan berdamailah dengan pria ini. Bakat pria ini luar biasa. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk membantu kita memulihkan danau roh. Yanzi terus berbicara. Subscribe Penatua. Danau Lingye. Bagus, bagus. Mata penguasa kota-kota ajaib juga tiba-tiba menjadi cerah. Kemudian, setelah dia dan Luming bergerak, tubuhnya dengan cepat mundur. Tunggu sebentar, jangan berkelahi lagi. Berteriak pada penguasa kota. Mata Luming bergerak. Awalnya,
dia ingin memicu formula pertempuran 4 kali lipat untuk menyelesaikan pihak lain sepenuhnya, tetapi pihak lain tiba-tiba berhenti berkelahi. Lu Ming sedikit terkejut dan berhenti, dan tidak melanjutkan pertarungan. Adik laki-laki, dengan kekuatanmu, kamu pasti Tian Jiao yang tiada taraf dari luar. Aku yakin kamu tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Apa yang baru saja terjadi? Tanya penguasa kota ajaib. Apa pengganggu? Lu Ming tersenyum dalam hatinya, berpikir bahwa pihak lain menggertak yang lembut dan takut pada yang keras. Setelah melihat kekuatannya, dia takut. Namun, Lu Ming tidak ingin melawan pihak lain sampai akhir, juga tidak ingin membuat hal-hal menjadi terlalu besar. Tujuan kedatangannya ke Mordusan adalah untuk menyelidiki klan Es Hitam dan kasus harta karun yang dicuri dari istana Jiu Jueteng. Insiden itu terlalu besar, yang tidak kondusif untuk penyelidikannya. Ada apa? Haha, orang-orangmu benar-benar sombong. Segera, Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, wajah Tuan Kota Iblis menunjukkan kemarahan, dan dia berkata dengan dingin, begitulah. Benar-benar kejahatan untuk mengambil seseorang tanpa menanyakannya. Kemudian, dia melirik penjaga sihir lainnya dan berkata, bagaimana aku menjelaskan kamu pada waktu-waktu biasa? Aku harus memberitahu kamu semua buktinya. Apakah kamu mengerti? Hari ini, mereka yang jatuh adalah pelajaran kamu. Ya. Banyak penjaga sihir menganggukkan kepala, tetapi mereka terkejut. Biasanya penguasa kota tidak menjelaskannya seperti ini. Tentu saja, mereka tidak berani mempertanyakan perkataan Tuan Kota. Adik laki-laki, sepertinya ini salah paham. Itu aku Menglang sebelumnya. Aku tidak menanyakan alasannya dengan jelas. Aku sangat menyesal. Untungnya, kekuatan adik laki-laki itu kuat. Jika tidak, aku akan melakukannya kejahatan. Tuan Kota-Kota Sihir tersenyum. Dengan senyum tipis, Lu Ming berpura-pura menjadi penguasa kota. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya Lu Ming. Hapus, tentu saja, itu dihapuskan. Jalan utama kota sihir. Aku tidak tahu harus memanggil apa saudara, tuan kecil dari kota ajaib. Saat ini, Yan Zifei datang dan menyapa Lu Ming. Tangan yang disebut tidak mengenai wajah orang yang tersenyum, Lu Ming juga tersenyum tipis, cara Lu Ming. Itu saudara Lu. Lu Ming seharusnya datang dari rumah Jiu Jue Tianwang. Hanya ada rumah besar Jiu Jue Tianwang. Itu kesombongan saudara Lu. Cara sopan Yanzi. Hampir. Secara alami, Lu Ming tidak akan dengan sengaja menyangkalnya. Kakak Lu benar-benar Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Aku paling suka berteman dengan kakak Lu dalam hidupku. Aku sangat beruntung bertemu denganmu hari ini. Kakak Lu, maukah kamu pergi dan minum? Yan Zidao. Tentu saja. Lu Ming mengubah ide di dalam hatinya dan mengangguk setuju. Sebagai salah satu dari 36 kota di Mordusan, pihak lain memiliki kekuatan besar di gunung. Mungkin berguna bagi Lu Ming untuk menyelidiki klan es gelap. Lu Ming benar-benar perlu diintegrasikan ke dalam gunung ajaib untuk mendapatkan penyelidikan yang lebih baik. Ini membutuhkan bantuan pihak lain. Apalagi Lu Ming pemberani dan tidak takut dengan trik apapun. Silakan. Lambaikan penguasa kota ajaib. Segera setelah itu, sebuah perjamuan telah siap di aula utama rumah Tuhan. Lu Ming, Qiu Yue, Wu Zifeng dan Yue Linglong semuanya hadir, ditemani oleh penguasa kota dari kota sihir dan Yanzi. Kakak Lu, kamu di sini untuk memperjuangkan ibu kota iblis. Yanzi bertanya sambil tersenyum. Pertempuran Mordor. Lu Ming, Wu Zifeng dan yang lainnya semuanya bingung. Kakak Lu, apakah kamu tidak tahu pertempuran iblis? Yanzi tampak sedikit terkejut. Aku tidak tahu, aku mendengarnya untuk pertama kali. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ini bukan untuk iblis, jadi saudara Lu ada di sini untuk musim semi malam iblis. Yanzi menebak lagi. Ya, ini untuk musim semi malam iblis. Hati Lu Ming tergerak, kali ini, tidak ada penyangkalan. Tidak mudah untuk mendapatkan mata air malam ajaib. Kamu harus memasuki ibu kota sihir untuk mendapat kesempatan membelinya. Kakak Lu, apakah kamu memiliki saluran untuk memasuki kota? Yanzi bertanya ragu-ragu. Tidak ada saluran, aku tidak tahu saudara Yan. Bisakah kamu membantu aku memasuki ibu kota sihir? Lu Ming bertanya. Kegembiraan Yanzi di matanya melintas dan berkata, ada beberapa cara. Namun, jumlah tempat yang kami rekomendasikan untuk memasuki kota ajaib sangat terbatas. Berbicara tentang ini, Yanzi berhenti. Yang akan datang. Hati Lu Ming tergerak, Yanzi nada ini, di mana Lu Ming tidak mengerti, pihak lain mengajukan syarat. Kakak Yan, bicaralah. Lu Ming Dao. Yah, aku hanya punya satu hal. Aku ingin meminta bantuan saudara Lu. Jika saudara Lu dapat membantuku, aku akan menemukan cara untuk membiarkan kalian berempat memasuki ibu kota ajaib dan bahkan mendapatkan mata air malam ajaib. Yan Zidao. Tolong katakan itu. Lu Ming Dao. Baru-baru ini,
kita akan mengadakan pertandingan antara kota sihir dan kota iblis kera terdekat. Generasi muda akan berjuang untuk mendapatkan tempat spiritual. Masing-masing pihak akan mengirim 3. Siapapun yang menang, tanah suci akan kembali ke sisi lain. Aku ingin untuk meminta saudara Lu menggantikan kota iblis. Yanzi akhirnya muncul dengan tujuan. Lu Ming terkekeh. Dia sudah lama mengetahui bahwa Yanzi memiliki kondisi. Kalau tidak, jika dia membunuh begitu banyak orang di kota sihir, bagaimana pihak lain bisa mengatakan itu baik-baik saja? Yah, aku janji. Kapan? Lu Ming langsung mengangguk. Itu hanya duel antara generasi muda di Gunung Modu. Lu Ming tidak peduli tentang itu. Baginya, itu tidak sulit. Ini hanya sedikit pekerjaan. Besok, aku ingin berterima kasih kepada saudara Lu terlebih dahulu. Yanzi mengangkat gelasnya. Penguasa kota ajaib, yang duduk di satu sisi, perlahan meminum anggur, belum berbicara. Setelah 3 putaran minum, perjamuan selesai. Lu Ming, keempat pria itu, tinggal di kota sihir untuk saat ini. Hari berikutnya. Adik laki-laki Lu Ming, agar tidak menakut-nakuti ular dan membuat pihak lain curiga, bagaimana kalau tinggal di kota hantu sebentar jika kamu tidak cukup baik untuk pergi bersamamu? Jalan utama kota sihir. Tidak masalah. Lu Ming mengangguk. Biarkan saja mereka tinggal di sini selama beberapa bulan. Kemudian, Lu Ming, Yanzi, dan pemuda lain dari kota Jiangmo meninggalkan kota Jiangmo bersama dan pergi ke kota sihir kera. AP Magic City, juga merupakan salah satu dari 36 akropolis Gunung Mordu. Mordusan, ibu kotanya tinggi di atas, mendominasi gunung. Namun, 36 akropolis di bawah komandonya saling bertarung. Ibu kota ajaib adalah satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Kota sihir dan kota sihir kera dua sisi, adalah pertarungan yang sangat sengit. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah berjuang tanpa henti untuk mendapatkan tempat spiritual, danau roh, dan terkadang akan ada perang besar. Subscribe Penatua. Oleh karena itu, kota iblis dan kota iblis kera, tetapkan aturan. Sesekali, kedua belah pihak akan mengirimkan 3 talenta muda untuk saling bertarung. Pihak yang menang akan mendapatkan hak untuk menggunakan danau tersebut. Kali ini, saatnya bagi kedua belah pihak untuk bersaing. Melihat tangan Lu Ming dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, Yanzi berencana mengundang Lu Ming untuk membantunya, dan kemudian menghentikan penguasa kota ajaib. Tak lama, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Gerbang ditutup, dan gerbang itu penuh dengan orang. Berdiri di gerbang kota adalah penguasa kota dari kota iblis kera, dan ada pria lain, putra penguasa kota dari kota iblis kera, dan musuh bebuyutan Yanzi. Yuan Shan, kita telah tiba. Di mana orang-orangmu akan berperang? Yanzi minum dan menatap salah satu pemuda kekar. Pemuda itu, yang memiliki lengan panjang dan terkulai sampai ke lutut, adalah seorang pria yang sangat tinggi. Dia adalah Yuan Shan, penguasa kota muda dari kota iblis kera. Kamu benar-benar terburu-buru. Karena kamu terburu-buru untuk kalah, tentu saja aku akan membantumu. Yuan Shan tertawa dan melangkah keluar. Bersama Yuan Shan, ada 2 pemuda lainnya. 1 pria dan 1 wanita. Pria itu biasa saja, tetapi wanita itu cukup cantik. Ada ular berwarna-warni yang berkelok-kelok di lengannya. Mata Yanzi tiba-tiba tertuju pada wanita dengan lengan melingkari ular itu, dan pupilnya sedikit menggumpal. Dia berkata, gadis cantik ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Yuan Shan pembantumu dari luar? Kamu tidak punya yang belum pernah aku lihat. Kamu juga diundang dari luar. Mata Yuan Shan menatap Lu Ming, esensi cahaya berkedip. Wajah Yanzi tenggelam dan menatap wanita dengan ular terbungkus lengannya. Dia sedikit curiga. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Tianjiao mordusan lokal, tetapi begitu ada Tianjiao yang diundang dari luar, mereka tidak akan memiliki dasar. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming kuat, bagaimanapun, dia hanya memiliki 3 kultivasi surga dan Tuhan. Dia tidak yakin tentang kultivasi wanita dengan ular di lengannya. Ayo, Yanzi, ayo singkirkan kamu lebih awal. Aku akan kembali minum dengan gadis Lian. Yuan Shan berkata dengan suara keras. Setelah membicarakannya, dia melihat wanita dengan ular terbungkus lengannya, dan cahaya panas bersinar di matanya. Yang kalah mungkin bukan kita, Liu Han, kamu duluan. Perintah Yanzi. Ya. Di samping Yanzi, pemuda itu berjalan keluar. Kamu pergi dan tangani dia. Yuan Shan menunjuk seorang pemuda di sampingnya. Pria muda itu melangkah keluar melawan Liu Han. Ini aturan lama bahwa pemenang adalah pemenangnya. Jalan Yuan Shan. Yanzi mengangguk. Ledakan. Kedua pemuda di lapangan bertarung sengit bersama. 4 dewa, kuasai barang suci dan kekuatan suci. Lu Ming sedikit terkejut. Itu hanya Tianjiao yang dipilih oleh 2 akropolis di bawah Gunung Modu. Lu Ming sangat terkejut memiliki kultivasi ini.
Karakter seperti itu, yang ditempatkan di domain Qin Tianxing, telah dianggap sebagai sosok tingkat putra suci. Dikatakan bahwa daerah Qin Tianxing adalah tepi Taiksu Chao, dan tingkat kultivasinya sangat rendah. Bahkan Istana Surgawi 9 Jue biasanya terlalu malas untuk diperhatikan dan dikelola. Tampaknya itu sangat masuk akal. Lu Ming merenung. Meskipun dekat dengan Qin, tingkat kultivasi Chu jauh di atas Qin. Di sini, 9 istana surgawi Jue, tetapi ada pasukan besar yang ditempatkan, ada orang yang harus dikelola. Lingkungan budidaya dan tingkat budidaya wilayah bintang Cutian jauh di atas domain Qin Tianxing. Secara alami, lebih banyak bakat lahir. Kedua pria itu memiliki prestasi dan kekuatan bertarung yang sama. Mereka bertarung selama ratusan gerakan, tetapi keduanya dikalahkan. Mereka memuntahkan darah dan mundur. Game 1, menggambar. Yanzi, giliran kita. Yuan Shan melangkah keluar, kehampaan gempa bergemuruh. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Mata Yanzi berbinar dengan cahaya ganas. Dia dan Yuan Shan bertarung dari kecil hingga besar, tetapi setiap kali, dia dikalahkan. Dia sedikit lebih lemah. Ini adalah penyakit jantungnya. Kalahkan aku. Hahaha, Yanzi, sudah aku bilang, kamu bukan lawanku seumur hidupmu. Yuan Shan tertawa, lengannya yang panjang melambai dan tinjunya yang besar mengarah ke Yanzi Bang. Ada ledakan tumpul di udara. Yanzi melambaikan tangannya untuk menemuinya. Dua orang mengetahui akarnya, mengetahui keterampilan unik satu sama lain, sangat akrab, jadi pada awalnya, dua orang itu setara, tidak ada yang bisa membantu siapa. Kultivasi keduanya berada di intisari surga. Raja Kera berubah. Setelah bertarung sebentar, Yuan Shan menjadi marah. Tubuhnya membengkak dan kulitnya tumbuh rambut halus panjang. Ia menjadi kera raksasa dengan tinggi 50 meter. Kamu telah menjadi Raja Kera. Yanzi meraung kaget. Haha, kataku, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku seumur hidupmu. Yuan Shan tertawa dan menginjak tanah. Dengan setiap langkah, tanah terus retak dan puing-puing terciprat. Ledakan. Tinju Yuan Shan, seperti tas gunung kecil, meluncur ke arah Yanzi. Yanzi meraung dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir hitam. Dia berubah menjadi beberapa pedang ajaib dan menebas Yuan Shan. Namun, ketika tinju Yuan Shan dibombardir pada pisau ajaib itu bergetar hebat dan kemudian meledak. Beri aku kekalahan, kekalahan. Yuan Shan meraung dan tinjunya terus mengepak. Yanzi juga mencoba yang terbaik untuk memotong pedang ajaib itu. Dalam sekejap, dia memotong ratusan pisau. Namun, Yanzi akhirnya dikalahkan, dan pedang ajaib itu terus-menerus patah dan retak, yang sama sekali gagal menahan serangan Yuan Shan. Ledakan. Akhirnya, Yuan Shan memukul Yanzi dengan tinjunya. Yanzi menjerit dan terbang seperti cangkang. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah. Yanzi, kataku, kamu bukan lawanku. Yuan Shan tertawa dan sangat sombong. Wajah Yanzi sangat jelek. Kali ini, dia kalah lebih sederhana dari sebelumnya, dan jarak antara dia dan Yuan Shan semakin lebar. Sekarang, kita hanya bisa melihat penampilan Lu Ming. Wah, ayolah, biarkan aku melihat kekuatan orang luar. Yuan Shan menatap Lu Ming. Ayo pergi. Ketika aku melakukannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lu Ming berkata dengan ringan. Meskipun kekuatan Yuan Shan bagus, itu belum terlihat di matanya. Arogan. Yuan Shan meraung dan menendang kakinya. Tubuhnya seperti bukit. Dia bergegas menuju Lu Ming dengan tinjunya yang besar. Tinjunya sangat marah dan dia menekan Lu Ming. Meskipun Yuan Shan mengatakan bahwa Lu Ming sombong, dia berusaha sekuat tenaga. Dia tidak berani ceroboh tentang Tian Jiao asing. Sua. Lu Ming menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari, dan sosoknya melintas beberapa kali, jadi dia menghindari serangan Yuan Shan. Namun, bentuk tubuh Yuan Shan juga sangat cepat, tubuhnya berputar, dan membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming mengelak lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Lawan aku langsung. Yuan Shan meraung. Aku memberimu kesempatan untuk pamer. Begitu aku melakukannya, kamu tidak akan beraksi. Karena kamu sangat cemas, kamu akan selesai. Suara samar Lu Ming terdengar. Subscribe Penatua. Suara Lu Ming terdengar, dan kemudian melangkah keluar selangkah demi selangkah, dengan kecemerlangan kekuatan ilahi bersinar di tinjunya. Mengaum. Suara nyanyian naga berdering di langit. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dari telapak tangan Lu Ming dan menerkam Yuan Shan. Murid Yuan Shan berkontraksi dengan tajam dan meraung. Tinjunya meledak seperti badai. Dalam sekejap, dia mengeluarkan ratusan pukulan. Namun, ketika cakar 9 cakar naga turun, tanda tinjunya runtuh. Puff! Cakar naga, mencengkram tubuh Yuan Shan dengan kuat. Yuan Shan berteriak. Tubuh kera raksasa setinggi 50 meter itu terbang keluar dan menabrak tembok kota iblis kera, yang membuat tembok itu meraung dan bergetar.
Tubuh Yuan Shan juga menyusut dengan cepat, menjadi ukuran normal, memuntahkan darah, matanya penuh kejutan. Seperti yang diharapkan, Lu Ming benar. Itu Gaban tidak kesempatan untuk bergerak. Bersenandung. Di tembok kota, penguasa kota dari kota iblis kera mendengus keras. Gadis halus, selanjutnya, bergantung padamu. Yuan Shan memantapkan lukanya dan menatap wanita dengan ular di lengannya. Wanita dengan ular di lengannya tersenyum dan kakinya sedikit menyilang. Dia datang ke Lu Ming dan berkata, Tuan muda ini sangat pandai berkultivasi. Aku tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dari keluarga mana aku berasal? Mengapa memberitahu kamu, jangan dekat dengan aku dan lakukan itu? Lu Ming mengusap bibirnya. Wajah wanita itu tenggelam saat dia memeluk ular itu. Dengan kecantikannya, dia berinisiatif untuk mendekati seorang pria. Pria biasa tidak akan menolak. Tanpa diduga, Lu Ming sangat membosankan. Haha, meskipun kultivasimu bagus, tidak ada apa-apa di depanku. Pergi, bunuh dia. Wanita dengan ular di lengannya menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, ular yang melilit lengannya itu bergegas menuju Lu Ming. Kecepatannya secepat kilat. Di tangan Lu Ming, tombak panjang muncul dan menusuk ular itu. Tapi ular kecil itu sangat fleksibel. Dengan twist, dia menghindari tombak Lu Ming dan terus membunuh Lu Ming. Dalam proses penyerangan, ular itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hijau tebal. Tiba-tiba, ruangan itu penuh dengan bau menjijikkan. Racun, racun. Wajah Lu Ming berubah. Secara alami, racun alam semesta tidak sebanding dengan racun kerajaan Yuan. Dikatakan bahwa beberapa racun dapat membunuh semua makhluk hidup dari seluruh planet hidup dalam sekejap. Kembali. Melihat pemandangan ini, Yuan Shan dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mundur untuk membuka jarak dari lengan wanita yang terbungkus ular itu. Yang Zi dan pemuda lainnya, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mundur dengan cepat. Gas beracun hijau pekat, menuju Lu Ming berdifusi dan pergi. Hancurkan udara, hancurkan udara. Lu Ming membuncang tombak dan menusuknya. Tombak mengaduk udara dan mengeluarkan gas beracun. Namun, bentuk tubuh ular itu sangat fleksibel, terus berkedip, mendekati Lu Ming. Wah! Lalu, ada racun, seperti panah dari tali. Racun ini dibuat dengan mencairkan gas beracun, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, wajah Lu Ming tenang. Dengan lambaian tangannya, kekuatannya melonjak, membentuk dinding kekuatan. Racun itu menyembur ke dinding kekuatan, membuat suara mendesis, tapi tidak merusak dinding. Puan kekuatan, Ham. Wanita dengan ular di lengannya melihat kekuatan Lu Ming. Dia mengulurkan dengungan dinginnya dan memutar pinggangnya. Dia membunuh Lu Ming sendiri. Di tangannya, muncul cambuk lembut, melambai seperti ular berbisa. 6 dewa. Begitu seorang wanita bergerak, Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain. Terlebih lagi, kekuatan ilahi yang dikembangkan oleh pihak lain adalah kualitas dan kekuatan ilahi. Peluit cambuk lembut, kekuatannya sangat menakutkan. Potong bulan. Lu Ming bergumam. 10 jenis kekuatan ilahi berkumpul dan menebang, membentuk tenda tombak berbentuk bulan sabit dan memotong ke cambuk lembut. Yang mengejutkan Lu Ming, cambuk lembut itu dipotong tanpa halangan apapun. Namun, setelah cambuk lembut itu terputus, itu berubah menjadi kabut tebal dan menyelimuti Lu Ming. Haha, aku diselimuti kabut demistifikasi, tunggu kematian. Wanita dengan ular di lengannya terdengar ganas, penuh pembunuhan. Lu Ming mengerutkan kening, tangan wanita itu adalah gerakan membunuh. Dia berurusan dengannya dengan cara yang sangat kejam. Kabut dipenuhi, seperti roh pada umumnya, bergegas menuju Lu Ming. Pikiran Lu Ming bergerak, 10 jenis kekuatan ilahi menutupi seluruh tubuhnya, untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mengisolasi kabut. Namun, yang membuat wajah Lu Ming berubah adalah kekuatan ilahinya tidak dapat sepenuhnya memblokir kabut. Kemampuan Lu Ming untuk menembus dinding kabut tidak cukup. Tetapi kabut semacam ini, bagi tubuh Lu Ming, tidak membahayakan sedikit pun, langsung menuju Lu Ming untuk mengetahui laut, mengalir ke jiwa Lu Ming. HISHI. Jiwa Lu Ming mengirimkan suara mendesis, dan semburan rasa sakit yang menyengat menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Kabut semacam ini sebenarnya bisa melukai jiwa. Di alam semesta yang luas, sebagian besar praktisi mengambil jurusan kekuatan ilahi. Tubuh roh adalah yang kedua, dan kultivasi jiwa adalah yang paling sedikit. Kebanyakan orang percaya bahwa selama kekuatan ilahi cukup kuat, ia dapat menghancurkan segalanya, menghancurkan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat jiwamu, aku akan menghancurkan jiwamu, dan jiwamu juga akan hancur. Apa gunanya mengolah jiwamu? Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Lu Ming menghadapi metode serangan langsung jiwa di alam semesta yang luas ini. Ledakan.
Luming mengendalikan kekuatan ilahi dan bergegas menuju jiwa untuk memecahkan kabut. Namun, efeknya tidak sejelas yang dibayangkan Luming. Yah, belum mati. Wanita dengan ular di lengannya terkejut dengan matanya. Secara umum, keberadaan Dewa Tritunggal diselimuti kabutnya. Dalam sekejap, jiwanya akan musnah dan jiwanya akan mati. Tapi Luming tampaknya baik-baik saja. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Luming bertanggung jawab atas 10 jenis kekuatan dewa, 2 di antaranya masih merupakan kekuatan dewa. 10 jenis kekuatan ilahi berkumpul bersama, yang kurang lebih mengimbangi sebagian dari kabutnya. Oleh karena itu, kabut memang membahayakan Luming, tapi tidak terlalu besar, hanya sedikit menyengat. Kabut beracun kecil, biarkan aku menghisapnya. Pada saat ini, suara rumus berbunyi, dan kata kuantitas bersinar. Daya tarik yang kuat muncul. Kabut diserap oleh formula. Kabut diserap, dan wanita dengan ular di lengannya merasakannya. Wajahnya berubah, lalu dia memberi minum. Ular kecil itu kembali ke Luming. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Luming bergumam, di dalam tubuhnya, 9 rantai es tiba-tiba terbang keluar. 9 rantai es, ular kecil itu tiba-tiba terjerat, hawa dinginnya terisi, ular itu langsung membeku menjadi es. Kamu akan melepaskan sedikit hijau. Wanita dengan ular di lengannya berteriak. Biarkan saja, apakah mungkin, sejak awal, aku telah membunuh orang di mana-mana. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bisakah aku menggertakmu? Luming mencibir. Saat rantai es bergetar, ular itu pecah menjadi bubuk. Subscribe Penatua. Kamu membunuh hijau kecil, kamu membunuh hijau kecil. Ah, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Wanita dengan ular di lengannya menjerit dan matanya merah. Dia membuka mulutnya, dan di mulutnya, ada aliran kabut yang terus-menerus, yang menyelimuti Luming. Luming diselimuti kabut. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, di dalam kabut, suara nyanyian naga terus berdering. Kemudian, 6 naga bercakar 9 muncul, yang masing-masing panjangnya 10.000 meter dan meraung ke langit. 6-9 naga bercakar muncul, menginspirasi energi yang sangat besar. Kabut itu tiba-tiba dikalahkan dan tersebar ke segala arah. Begitu sosok Kun Peng melintas, Luming muncul di depan wanita dengan ular di lengannya. Wanita dengan ular di lengannya terkejut dan dengan cepat mundur. Kemudian dia mendorong tangannya untuk membentuk sekelompok piton dan membunuh Luming. Tapi 6 naga bercakar 9 terbunuh dan ular sanca itu pecah berkeping-keping. Menyentuh. Naga bercakar 9 itu bergegas keluar, dan cakar naga itu mengenai wanita itu dengan ular yang melilit lengannya. Wanita dengan ular di lengannya menjerit. Dia melangkah mengikuti Yuan Shan sebelumnya dan menabrak tembok kota. Dia muntah darah dan tulangnya patah. Seorang wanita dengan ular di lengannya hanya memiliki 6 tingkat kultivasi. Bahkan jika dia telah menguasai kualitas dan kekuatan ilahi, dia sama baiknya dengan Qin Wuyu. Namun, metodenya lebih aneh, bisa langsung melukai jiwa. Luming akan tertunda beberapa saat. Sekarang kabut semacam itu tidak berguna bagi Luming. Wanita dengan lengan terbungkus ular secara alami rentan. Membunuh. Luming minum dengan dingin, fase Dharma 9 cakar naga, terus membunuh wanita yang menjerat ular di lengannya. Karena pihak lain akan membunuhnya, Luming tidak akan membiarkannya pergi. Tidak, Tuan Kota Kera, tolong aku. Wanita dengan ular di lengannya meraung ngeri. Hentikan. Penguasa kota dari kota iblis Kera banyak minum, dan tubuhnya meledak. Dengan satu pukulan, dia mengalahkan Perdana Menteri Dharma 9 cakar naga dan menyelamatkan wanita itu dengan ular yang melilit lengannya. Apakah Tuhan 9 berat? Luming bergumam bahwa kultivasi penguasa kota iblis Kera lebih tinggi daripada kultivasi penguasa kota iblis. Namun, Luming tidak takut dan menghadapinya dari jauh. Puan Kera, apakah kamu ingin melanggar peraturan? Yan Zi meraung. Menurut aturan, generasi yang lebih tua tidak bisa ikut campur. Jika tidak, penguasa kota dari kota iblis dapat pergi ke ibu kota untuk mendakwa penguasa kota dari kota iblis Kera, yang akan membuatnya sangat menderita. Yah, siapa bilang aku akan melanggar peraturan, tapi baru saja kita memenangkan Perang Dunia Pertama, mengapa kita harus membunuh mereka? Penguasa kota iblis Kera berkata dengan dingin. Luming mencibir, tapi tidak terus bergerak. Dia adalah penguasa kota dari kota iblis Kera yang tak kenal takut, tetapi jika dia bertarung dengan penguasa kota dari kota iblis Kera, aku khawatir beberapa kartu akan terungkap. Di kota iblis ini, Luming selalu berpikir lebih baik menyimpan beberapa kartu. Puan Kota Kera, kita telah memenangkan pertempuran ini. Danau Lingye, giliran kita. Yang Zi berkata dengan suara keras. Puan Kota sedikit murung. Dia tidak tiba lebih dulu. Dia mengundang Tian Jiao yang begitu galak di kota ajaib. Bahkan wanita dengan ular di lengannya bukanlah lawan. Ambil. Dengan wajah dingin dan lambaian tangannya, penguasa kota iblis Kera terbang ke Yan Zi, dan ditangkap oleh Yan Zi.
Melihat token di tangannya, Yan Zi sangat gembira. Di masa depan, kamu akan menggunakan cairan ajaib di kota ajaib untuk jangka waktu tertentu. Pergi. Kota iblis kera Lord Lang bersenandung, berbalik dan berjalan menuju kota. Yang lain juga berpaling. Nak, bunuh hijau kecil, aku akan menulis akun ini. Wanita dengan ular di lengannya menyapu Lu Ming dengan dingin dan terbang ke kota. Kakak Lu, kali ini, terima kasih. Yang Zi mendatangi Lu Ming dan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, selama kamu bisa membantuku memasuki ibu kota sihir. Lu Ming tersenyum tipis. Itu pasti, ayo kembali. Yan Zidao, segera, 3 orang menuju kota ajaib. Tidak lama kemudian, kota akan berada di aula utama. Hahaha, oke. Tuan kota iblis melihat token di tangannya dan tertawa dan sangat bahagia. Dia bersaing dengan kota iblis keras selama bertahun-tahun dan ditekan selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya memenangkan pihak lain. Secara alami, dia senang. Tuan Yan, di mana teman-temanku? Lu Mingdao. Mendengar ini, penguasa kota sihir sedikit mengubah wajahnya dan menunjukkan senyuman. Dia berkata, teman-temanmu semua berlatih dalam pengasingan. Diperkirakan akan memakan waktu lama sebelum kamu bisa keluar dari celah. Kakak Lu akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, haha. Diam. Wajah Lu Ming tenggelam, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Tuan kota berbohong, dia akan bersaing dengan kota iblis kera. Tidak akan memakan banyak waktu baginya. Qiu Yue dan murid-muridnya tidak akan pernah memilih untuk menutup saat ini. Apalagi ditutup dengan 3 orang. Tuan Yan, di mana temanku? Aku ingin melihat mereka. Lu Ming menonjolkan suaranya dan jelas tidak percaya satu sama lain. Kakak Lu, mereka benar-benar tutup. Akan memimpin kota sihir. Ledakan. Tubuh Lu Ming, terengah-engah, teror, memenuhi aula. Begitu wajah Yan Zi berubah, dia melangkah mundur dan mundur ke belakang penguasa kota. Wajah penguasa kota sihir juga berat dan berubah-ubah. Katakan, temanku, jangan membodohiku dengan alasan tutup mulut. Suara Lu Ming semakin memburuk, dan sebuah peluang dingin muncul. Ah! Pada saat ini, penguasa kota dari kota sihir tiba-tiba menghela nafas dan berkata, ya, mereka tidak berada di pintu yang tertutup. Saat ini, mereka tidak lagi berada di kota sihir. Tidak ada lagi kota ajaib. Apa maksudmu? Suara Lu Ming menjadi lebih dingin dan dipaksa untuk menahan amarahnya. Mereka dibawa pergi. Jalan utama kota sihir. Siapa? Tanya Lu Ming. Kakak Lu Ming, sebaiknya kamu tidak bertanya. Kamu tidak bisa menyinggung pihak lain. Jalan utama kota sihir. Katakan, siapa itu? Lu Ming minum. Kakak Lu Ming, sebaiknya kamu pergi dari sini. Beberapa temanmu akan mati. Jalan utama kota sihir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini membuat napas Lu Ming lebih keras, seperti gunung berapi yang akan meletus. Katakan. Suara Lu Ming sedingin es, mengungkapkan peluang pembunuhan yang dingin. Kesabarannya sudah mencapai batas. Ya, karena kakak Lu sangat gigih, aku akan memberitahumu. Sambil menghela nafas, dia melangkah maju dan mendekati Lu Ming, seolah memberitahu Lu Ming. Tetapi ketika dia mendekati Lu Ming, penguasa kota-kota sihir meledak dengan kesempatan membunuh yang dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, mati. Wah! Pisau ajaib menusuk alis Lu Ming. Mencari kematian. Lu Ming sangat marah, dan kekuatan sihirnya meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, 4 kali kekuatan tempur dari Formula Warcraft dipicu. Di alisnya, rantai es terbang keluar, menghalangi serangan penguasa kota. Jika dia gagal memukul, dia dengan cepat mundur dari bentuk tubuh penguasa kota dan membawa Yan Zi ke jarak yang jauh. Bab 2950. Lakukan. Bawa penguasa kota ajaib bersama Yan Zi, lalu mundur cukup jauh untuk mengaum. Sua, sua, sua. Begitu suara penguasa kota ajaib jatuh, ada banyak sosok di segala arah. Penjaga sihir, lebih dari 3.000 orang, akan dikepung ke segala arah. Apalagi posisi para penjaga sihir ini teratur. Lebih dari 3.000 dari mereka telah menyiapkan arai besar. Apakah kamu ingin meninggalkan kota Tuhan? Temanku, di mana itu? Lu Ming bertanya lagi, mesin pembunuhnya menjadi sangat kuat. Hehe, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu bahwa temanmu dibawa pergi oleh orang-orang di kota Mordor, dan aku menyuruh orang-orang di kota itu untuk datang. Menertawakan Tuan Kota. Mengapa? Lu Ming menekan amarahnya dan bertanya, sekarang, dia membutuhkan lebih banyak informasi untuk menyelamatkan Qiu Yue. Mengapa? Hahaha, izinkan aku memberitahu kamu, iblis malam di ibu kota telah memasang segel mantra sihir pada setiap penguasa kota Akropolis. Segel mantra semacam ini menyiksa aku sepanjang waktu.
Hanya mereka yang telah menjadi hebat prestasi dapat menghapus segel kutukan semacam ini, apakah kamu mengerti? Beberapa temanmu sangat berbakat, mereka adalah bahan terbaik untuk menjadi budak iblis. Haha. Penguasa kota iblis meraung dan tertawa, dan tampak seperti orang gila. Lu Ming mengerti bahwa dia mempersembahkan penguasa kota ajaib, Qiu Yue, Wu Zifeng, dan Yue Linglong ke ibu kota, untuk menghilangkan kutukan hantu. Aku mengambil kembali danau cairan roh untukmu, dan kamu membayarku dengan cara ini. Saluran dingin Lu Ming. Jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, surga akan membunuh bumi. Jika kamu mengorbankanku, aku akan dibebaskan. Apa salahnya? Selama aku membawamu dan mempersembahkannya kepada Raja Iblis, dia pasti akan mengangkatmu. Segel mantra sihirku hahaha. Tuan kota iblis tertawa, wajahnya penuh harapan, seolah-olah dia telah melihat saat dia dibebaskan dari mantra sihir. Kamu, sialan. Lu Ming dingin dan dingin. Pada saat ini, dia sangat kuat dalam membunuh penguasa kota. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa kota ajaib akan sangat tercela. Tidak heran Qiu Yue disarankan untuk tinggal di sini. Dia sudah merencanakan segalanya. Bahkan Lu Ming tidak mau melepaskannya. Lu Ming, kamu memiliki kekuatan, tetapi sebelum itu, aku telah siap untuk membentuk barisan besar penjaga sihir dan mengumpulkan kekuatan 3.600 penjaga sihir untuk menekanmu. Ini lebih dari cukup. Ayo pergi. Berteriak pada penguasa kota. Membunuh. Membunuh. Sebanyak 3.600 iblis Wei akan mengaum, kekuatan sihir berkumpul dengan cara yang aneh, berbaris ke tangan besar, menuju pengeboman Lu Ming, untuk menekan Lu Ming. Kekuatan telapak tangan ini setidaknya sama kuatnya dengan Dewa Langit. Ledakan. Lu Ming bergegas, memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan tombak menembusnya dan membombardir dengan cetakan telapak tangan yang besar. Cetakan tangan bergetar, lalu rusak. Namun, ini hanya gelombang serangan pertama. Kemudian satu persatu, telapak tangan terbentuk, dan terus-menerus ditekan ke Lu Ming. Lu Ming terus-menerus menggunakan gerakan ini untuk memecah udara, dan serangkaian tombak membubung ke langit, mengalahkan jejak telapak tangan. Untuk sementara, kebuntuan terbentuk antara kedua belah pihak. Sangat kuat. Penguasa kota ajaib menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan kekuatan susunan penjaga sihir, bahkan Dewa Jiu Chong biasa, akan ditekan, tetapi Lu Ming tidak ditekan. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan bertarungnya. Luncurkan serangan kedua dari susunan penjaga sihir. Minumlah penguasa kota ajaib. Tiba-tiba, 3.600 penjaga sihir, bergerak ke atas, dengan jalur yang aneh, menyesuaikan udara antara langit dan bumi, berkumpul dalam susunan besar, meningkatkan kekuatan susunan besar. Tiba-tiba, Lu Ming sedikit dikalahkan dan tombaknya ditekan. Hahaha, Lu Ming, tidak peduli seberapa kuat kamu akan ditekan olehku. Penguasa kota ajaib tertawa dan bersemangat. Semakin kuat Lu Ming, semakin banyak perhatian yang akan dia berikan kepada iblis malam yang gelap, dan semakin besar kemungkinan dia akan terbebas dari kutukan hantu di tubuhnya. Menyentuh. Dia melangkah keluar kota dan membunuh Lu Ming. Di tubuhnya, ada banyak rune, membentuk segel mantra. Ini adalah tanda kutukan iblis. Meskipun segel kutukan roh sihir menyiksanya sepanjang waktu, begitu dia menggunakannya, dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Jalankan segel mantra iblis, yang mengaum seperti iblis. Pada saat ini, kekuatan penguasa kota ajaib akan dinaikkan ke Dewa Surga ke-9. Boom! Dia bekerja sama dengan barisan penjaga sihir untuk menyerang dan membunuh Lu Ming. Kalian semua akan mati. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Lu Ming. Setelah dia datang ke Mordusan, dia tidak membuka semua kartu, hanya untuk menggunakannya pada saat kritis. Pada saat ini, itu harus digunakan. Mengaum. Raungan datang dari mulut Lu Ming. Ini adalah raungan para dewa kuno. Tubuh Lu Ming berkembang pesat, menjadi dewa kuno Qingjia setinggi ratusan meter. Dalam tubuh besar Lu Ming, aula utama rumah tuan kota runtuh dan hancur. Apa itu? Ratusan meter dewa kuno berdiri di atas rumah tuan kota. Sulit untuk tidak diperhatikan. Di kota ajaib, banyak orang melihat Lu Ming dan terkejut. Ledakan. Setelah diubah menjadi dewa pemuda kuno, kekuatan Lu Ming meningkat secara dramatis, dan tombak besarnya tersapu. Ledakan. Ke segala arah, serangan terhadap Lu Ming pecah dan berubah menjadi kekuatan bergulir, yang disapu kembali oleh senjata panjang Lu Ming. Tiba-tiba, setidaknya ratusan penjaga sihir berteriak, tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Penguasa kota dari kota sihir itu sendiri juga bersenandung, dan tersapu oleh tombak. Dia mundur dengan keras dan meludahkan darah. Bagaimana mungkin? Melihat dewa kuno setinggi ratusan meter, penguasa kota sihir meraung ngeri. Lu Ming,
tiba-tiba masih menyimpan kartu seperti itu, kekuatannya, tiba-tiba begitu kuat, ini masih seseorang. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming mengaum dan menggunakan gerakan memotong bulan. Tombak panjang menyapu dan tombak berbentuk bulan sabit menutupi separuh arah. Puff, puff, puff. Susunan penjaga sihir rentan terhadap satu pukulan dan langsung rusak. Di arah ini, setidaknya ada ribuan penjaga sihir yang mati di bawah senjata bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Iblis, iblis. Penguasa kota dari kota iblis gemetar hebat, dan wajahnya penuh kepanikan. Yanzi bahkan lebih buruk. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Melihat Lu Ming seperti dewa perang, dia hampir takut untuk buang air kecil. Pergi-pergi. Dia akan bereaksi terhadap penguasa kota dari kota ajaib dan membawa Yanzi untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya kabur. Tinggalkan untukku. Lu Ming meraung dan menekan tombaknya, seperti gunung, ke arah penguasa kota. Ledakan. Tombak itu panjangnya ribuan mil, dan ketika ditekan, seluruh rumah tuan kota meledak dan rata dengan tanah. Bab 2951. Blokir, blokir. Dia meraung ke arah penguasa kota iblis, dan segel kutukan roh sihir di tubuhnya seperti nyala api, yang didorong secara ekstrim olehnya. Pada saat ini, penguasa kota dari kota sihir akan mengerahkan kekuatannya ke puncak, bahkan melampaui Dewa Umum Jiuxiong. Dia melambaikan tangannya untuk membentuk dua telapak tangan besar, yang dia ledakkan ke atas untuk menghalangi gerakan Lu Ming. Namun, setelah Lu Ming menjadi dewa kuno, seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Bisakah dia menolaknya? Ledakan. Cahaya tombak bergemuruh di telapak tangan. Telapak tangan hanya menahannya sesaat, lalu pecah berkeping-keping dan menghilang menjadi energi. Tombak besar itu menghantam tuan kota dengan keras. Tuan kota iblis berteriak, tanah terus meledak, ada jejak senjata panjang yang besar. Tuan kota dari kota ajaib itu terhampar di tanah seperti genangan lumpur. Tulangnya hampir patah, tubuhnya hampir pecah, dan darahnya menyembur. Dia terluka parah dan sekarat. Adapun Yanzi, di bawah pemboman tombak, dia telah berubah menjadi daging dan lumpur, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Lari, lari. Ayo. Penjaga sihir lainnya, melihat pemandangan ini, berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Semua untukku. Lu Ming minum sangat banyak sehingga kesempatan untuk membunuh sangat kuat. Dia menggunakan teknik Kunpeng 9 hari untuk mengejar iblis dan penjaga, dan tombak terus menyapu. Begitu penjaga sihir dipatahkan, Lu Ming tidak memiliki perlawanan sama sekali. Satu persatu, mereka meledak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Banyak jenderal dan penjaga meraung minta ampun. Namun, mata Lu Ming dingin, tanpa ampun, dan tangan terus-menerus, memanen kehidupan. Kurang dari beberapa saat kemudian, semua 3.600 penjaga sihir dibunuh oleh Lu Ming, dan tidak ada yang tersisa. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan jatuh di sisi penguasa kota. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Teriak penguasa kota ajaib. Saat ini, dia tidak memiliki kebencian, hanya panik. Katakan, bagaimana aku bisa menyelamatkan teman aku? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Aku tidak tahu, mereka dibawa ke kota Mordor. Aku tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Berteriak pada penguasa kota. Kalau begitu mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Tunggu, tunggu sebentar. Apakah kamu tidak akan memasuki kota? Terlebih lagi, kamu harus menyelamatkan teman-temanmu dan memasuki ibu kota. Aku punya token di sini agar kamu bisa memasuki kota dengan lancar. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu token. Panggil penguasa kota. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Serahkan. Lu Ming minum dingin. Tidak. Aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu kecuali kamu tidak membunuhku. Teriak penguasa kota ajaib, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Lihat apakah kamu mengatakannya atau tidak. Lu Ming dengan dingin bersenandung, menjangkau sedikit, kekuatan sihir, bergegas ke jantung alis tuan kota iblis dan bergegas ke jiwanya. Ah! Teriak penguasa kota ajaib dengan getir. Dia merasa jiwanya akan tercabik-cabik. Bayar atau tidak? Tanya Lu Ming. Tidak, ayolah. Penyiksaan apa ini, dibandingkan dengan penyiksaan segel kutukan iblis? Jika kamu tidak melepaskanku, kamu tidak bisa mendapatkan token. Berteriak pada penguasa kota. Dia disiksa oleh kutukan iblis sepanjang tahun, dan daya tahannya luar biasa. Metode ini tidak efektif baginya. Haha, kamu pikir aku tidak bisa mendapatkannya jika kamu tidak menyerahkannya. Tokenmu harus disembunyikan di cincin penyimpananmu. Lu Ming tersenyum tipis. Penguasa kota iblis menjadi pucat. Lu Ming tahu. Dia menebaknya dengan benar. Jangan. Teriak pada penguasa kota sihir, tapi sudah terlambat. Oh.
Tenda tombak menembus alis tuan kota dan membunuhnya sepenuhnya. Kemudian, Luming melepas cincin penyimpanan dan pencarian penguasa kota ajaib. Pada saat berikutnya, Luming melambaikan tangannya, dan 9 token berbeda muncul di udara. Token macam apa yang bisa masuk ke ibu kota sihir? Luming mengerutkan kening. Minta seseorang untuk mencari tahu. Luming menertawakan dirinya sendiri dan meraih telapak tangannya yang kosong. Di kejauhan, seorang lelaki tua ditangkap oleh Luming tanpa sadar. Tuhan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Orang tua itu menjerit dan memohon belas kasihan, dan hampir mati ketakutan. Saat ini, dalam hati diam-diam menyesal, sudah tahu tidak untuk menonton hidup. Token apa yang bisa digunakan untuk memasuki ibu kota? Luming menunjuk ke 9 keping token dan bertanya. Orang tua itu menarik napas panjang di dalam hatinya dan dengan cepat menunjuk ke token emas dan berkata, bidak ini, dengan token ini, dapat masuk dan keluar dari ibu kota sihir dengan bebas, dan bahkan bawa 5 orang ke dalamnya bersama-sama. Baiklah, pergi. Luming berjabat tangan dan melemparkan lelaki tua itu jauh-jauh. Kemudian, Luming mengambil 9 keping token, bangkit dari langit dan meninggalkan kota ajaib. Setelah Luming pergi, kota itu dalam kekacauan, dan rumah penguasa kota diratakan dengan tanah, dan penguasa kota serta ribuan penjaga sihir terbunuh. Ini adalah hal yang besar. Kamu bisa membayangkan gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kota Iblis Kera, penguasa kota Iblis Kera juga terkejut saat mendengar berita itu. Siapa yang menghancurkan kota sihir? Tanya penguasa kota Iblis Kera, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pihak lain bisa menghancurkan kota sihir, juga bisa menghancurkannya, yang membuatnya takut. Tapi jawaban yang didapatnya adalah dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang menghancurkan kota ajaib itu. Semua jenderal dan iblis yang bertemu Luming terbunuh. Penonton lain hanya melihat penampakan Luming berubah menjadi dewa kuno, tetapi tidak melihat noumenon Luming. Oleh karena itu, legenda demi legenda disimpan. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa kota dari kota sihir menyinggung dewa kuno, membuat marah dewa kuno, dan dihancurkan oleh dewa kuno. Semua jenis legenda, semakin dibesar-besarkan. Penguasa kota Iblis Kera menghabiskan beberapa hari dengan panik. Setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia menarik napas panjang. Setelah itu, dia meninggalkan kota selama beberapa hari untuk mencari tempat istirahat. Ibu kota ajaib, yang terletak di posisi tengah gunung ibu kota ajaib, dikelilingi oleh 36 akropolis, megah. Ada 4 gerbang di kota, 1 di timur, 1 di barat, 1 di utara dan 1 di selatan. Semuanya dijaga ketat. Jika bukan untuk penduduk kota, atau jika mereka memiliki tanda rekomendasi, orang luar tidak bisa masuk. Luming datang ke gerbang barat dan melangkah maju. Berhenti. Di depannya, Zhuang Han ada di depannya. Token. Salah satu orang kuat berbentuk kapten lebih langsung, mata dingin, menatap Luming, ada banyak situasi yang salah, dia tiba-tiba bersiap untuk bencana. Telapak tangan Luming bersinar dan tanda emas muncul. Pihak lain melirik token emas, wajahnya sedikit melembut, mengangguk dan berkata, masuk. Katakan, minggir. Luming melangkah maju dan memasuki ibu kota sihir. Ibu kota ajaib, membangun rumah batu besar, setinggi ratusan meter, terlihat megah. Tidak banyak orang di kota, hampir semuanya berada di bawah kendali iblis malam yang gelap dan keluarga mereka. Bab 2952. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Luming mengerutkan kening dan berpikir. Dia menemukan tempat tinggal dan meminta informasi. Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, Luming tidak memiliki petunjuk, yang membuat Luming sedikit cemas. Semakin lama waktu berlalu, bulan musim gugur akan semakin berbahaya. Luming ingin membunuh rumah tuan kota secara langsung. Namun, ada banyak master di kantor master ibu kota. Aku khawatir tidak sedikit dari mereka yang dekat dengan keberadaan Raja Dewa. Selain itu, ada Raja Dewa dari Raja Iblis Malam yang gelap. Ada celah besar antara dewa dan Raja Dewa. Dalam kultivasi Luming saat ini, akan menemui jalan buntu untuk bertemu dengan Raja Dewa. Aku hanya bisa membahasnya untuk waktu yang lama. Namun, beberapa hari kemudian, Luming mendengar berita yang membuat matanya berbinar. Segera setelah itu, kota Mordor akan mengadakan pertempuran iblis. Ini adalah kedua kalinya Luming mendengar kata pertempuran iblis. Pertama kali dia mendengarnya, Yanzi bertanya padanya ketika dia melihatnya. Saat itu, Luming tidak peduli dan tidak memahaminya secara detail. Kali ini, Luming belajar lebih banyak tentangnya. Pertempuran modal sihir adalah kontes untuk generasi muda Mordusan. Itu dipegang oleh Raja Iblis Malam yang gelap itu sendiri. Di masa lalu, itu adalah sarana bagi Tuan Malam yang gelap untuk memilih bakat. Tapi ini berbeda. Kali ini,
Karena Tuan Malam yang Gelap memiliki seorang putri, dengan bakat yang tiada taraf, muda, kekuatan bertarung yang luar biasa, dan juga kecantikan nasional yang panjang. Oleh karena itu, berita keluar dari Malam yang Gelap Tuan bahwa perang iblis dunia ini terbuka untuk dunia luar. Tianjiao, di luar gunung ibu kota ajaib, juga dapat berpartisipasi. Selama kamu mendapatkan 10 besar, kamu bisa mendapatkan jin musim semi malam ajaib. Ini adalah godaan yang besar. Karena musim semi malam ajaib memiliki efek menutrisi yang besar pada jiwa para praktisi. Jika digunakan dalam waktu lama, itu bisa membuat jiwa lebih kuat dan lebih ringkas, dan kesadaran spiritual akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun output dari Moyekuan sangat kecil. Dibutuhkan rata-rata 100 tahun untuk menghasilkan 1 kilogram. Pasokannya terbatas. Memasuki 10 besar, kamu akan dihadiahi jin musim semi malam ajaib, yang merupakan godaan besar. Tidak hanya orang-orang Tianjiao dari Gunung Mordu yang menggosok tangan mereka, tetapi juga orang-orang Tianjiao di luar gunung. Banyak dari mereka datang setelah mendengar berita itu. Tidak heran aku bertemu wanita itu. Hati Luming tergerak, memikirkan kota iblis kera bertanya kepada wanita dengan lengan terbungkus ular, kemungkinan dia juga berjuang untuk iblis. Selain itu, Tianjiao, yang telah masuk 10 besar, dapat bergabung dengan ibu kota sihir kapan saja selama dia mau, dan menjadi Raja Iblis dari ibu kota sihir, peringkat kedua setelah Raja Iblis Malam yang Gelap, di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta orang. Selain itu, mereka yang mengalahkan Putri Iblis Malam Gelap untuk memenangkan tempat pertama tidak hanya bisa mendapatkan 10 jin musim semi malam ajaib, tetapi juga mendapat kesempatan untuk bergaul dengan Putri Iblis Malam Gelap. Iblis ingin memperluas kekuatannya. Beberapa orang berbicara secara pribadi. Tianjiao asing, menjadikannya Raja Iblis, dan bahkan memilih Tianjiao teratas untuk diasosiasikan dengan putrinya, ini jelas untuk memperluas kekuatannya dan meningkatkan kekuatan Gunung Modu. Pertama, aku akan mengambilnya. Lu Ming berbisik. Dia tidak menyukai musim semi malam sihir 10 jin, atau kecantikan Putri Iblis Malam. Dia ingin kesempatan untuk mendekati Putri Iblis Malam yang Gelap. Selama dia mendekati Putri Iblis Malam yang Gelap, dia akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu di mana Qiuyue dan Qiuyue ditahan. Oleh karena itu, dalam pertempuran Mordor, dia harus memenangkan tempat pertama. Pertempuran Mordor, setengah bulan kemudian. Kali berikutnya, kota menjadi hidup. Karena kali ini, banyak Tianjiao asing, selama mereka menunjukkan kekuatan yang cukup, dapat memasuki ibu kota sihir tanpa token. Jadi selama kurun waktu tersebut, di jalan-jalan kota Mordor, kita bisa melihat beberapa tokoh muda dari masa ke masa, termasuk pria dan wanita. Mereka sangat bermartabat, dan mereka sangat luar biasa. Nah, ini kamu. Tiba-tiba, ada tangisan tajam. Reputasi Lu Mingsun berlalu, dan alisnya berkerut. Dia melihat seorang kenalan, wanita dengan ular di lengannya. Ini jalan sempit. Di sebelah wanita dengan lengan melingkari ular itu, ada juga seorang pemuda. Dia adalah seorang pria besar dengan kepang kecil di rambutnya, dan seekor ular melilit lengannya. Satu berwarna merah seperti darah, yang lainnya seputih salju, dan 2 ular besar meludahkan huruf. Mata mereka dingin dan menatap Lu Ming. Adik perempuan bela diri, apakah itu anak laki-laki yang membunuh hijau kecilmu? Pria muda berkuncir itu bertanya dengan lantang, menatap mata Lu Ming, ganas dan tak tertandingi. Ya, kakak senior, itu dia. Aku ingin dia membayar nyawanya. Tatapan mata Lu Ming, dengan lengan melingkari ular, mengungkapkan kebenciannya yang mendalam. Dia meninggal. Pria dengan rambut kuncir menyeringai ganas dan berjalan menuju Lu Ming, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Wah, darah penyihir yang membunuhmu. Darah penyihir itu diminum, dan dia menekan Lu Ming dengan satu tangan. Telapak tangannya menjadi semakin besar, dan kelima jarinya, seperti 5 ular boa raksasa, bertiup ke arah Lu Ming. Tekanan kuat, menyebar ke segala arah, sehingga banyak orang di belakang. 8 dewa, produk dan kekuatan ilahi. Begitu pihak lain bergerak, Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain. Kekuatan semacam ini bisa disebut mencengangkan, mutlak berasal dari kesombongan tertinggi Istana 9 Hari. Dalam sekejap, Lu Ming memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. 10 jenis kekuatan sihir di tubuhnya meraung dengan liar dan meledak dengan satu pukulan. Mengaum. Seekor naga bercakar 9 bergerak keluar dari udara, mengepakkan gigi dan cakarnya, saling menerkam dan bertabrakan dengan telapak tangan satu sama lain. Pecahkan untukku. Usue minum, dan tiba-tiba menekan dan meniup. Metode 9 cakar naga Lu Ming putus. Tubuhnya bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Setelah lebih dari 10 langkah, dia berdiri kokoh. Kekuatan Tuhan terlalu kuat. Misalnya, ketika Jujue Tian Wangfu dan Tianjiao dari Qintian Xingyu sedang berkompetisi, yang di belakang mereka adalah sosok tingkat Senzi dari Tianshan Basong.
Meskipun Lu Ming mengalahkan pihak lain, itu setelah transformasi menjadi dewa kuno, dan Lu Ming bukanlah lawan dari pihak lain. Itu normal untuk dikalahkan oleh darah penyihir. Ini sedikit keterampilan untuk bergerak tanpa mati, tapi masih sulit untuk melarikan diri. Dengan senyum ganas, Wu Sui memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh, dan dia harus menyerang Lu Ming. Hentikan. Pada saat ini, raungan datang, dan kemudian, sekelompok sosok berbaju besi terbang dan mengepung ke segala arah. Kalian berdua, kalian tidak boleh bertarung di kota Mordor. Tolong beri aku muka. Jika kalian punya dendam, kalian bisa bertarung lagi saat berada di luar kota. Salah satu pria besar melangkah maju, menghadap Lu Ming dan Wu Sui Quan. Bersenandung. Dengung dingin darah penyihir, hentikan nafas. Di kota Mordor, dia harus memberi wajah pada penguasa malam. Terlebih lagi, dia ada di sini untuk tujuan lain. Tidak tepat memulai keributan saat ini. Sekarang Mordwei berbicara, aku akan melepaskan bocah ini untuk sementara waktu. Darah penyihir tersenyum dingin. Bab 2953. Usue mencibir dan menatap Lu Ming lagi dan berkata, "Nak, kamu beruntung sekarang. Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran ibu kota iblis? Bagus. Aku harap kamu tidak bertemu aku di pertempuran Mordor, atau aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Adik perempuan bela diri, ayo pergi." Tanpa ampun meninggalkan sepatah kata pun, darah penyihir dan wanita ular berlengan tertinggal di sini. Lu Ming tersenyum tipis. Semoga beruntung. Siapa yang beruntung? Lu Ming berbalik dan pergi dari sini. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak terjadi apa-apa, tetapi ada lebih banyak Tianjiao asing di ibu kota. Banyak dari Tianjiao asing ini memiliki kebencian sebelumnya, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada tabrakan ketika mereka bertemu. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, para penjaga sihir meningkatkan patroli mereka. Lu Ming, bagaimanapun, masih tidak memiliki petunjuk dari Qiu Yue, Wu Zifeng dan Yue Linglong. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Akhirnya, saatnya untuk pertempuran Mordor. Pada hari ini, di luar rumah Tuhan di ibu kota, ada ruang terbuka yang luas, lautan manusia. Banyak orang datang untuk menonton kota. Di sekitar ruang terbuka, mereka dijaga oleh satu persatu penjaga sihir berbaju besi. Ini dia penguasa kota. Teriakan datang, dan kemudian sekelompok orang terbang keluar. Di kepala adalah seorang pria besar dengan jubah sihir hitam. Pria ini memiliki momentum yang luar biasa. Ada semacam udara raja. Kamu dapat melihat bahwa dia adalah Raja Dewa. Pria ini adalah penguasa ibu kota sihir, Iblis Malam yang Gelap. Di sebelah Iblis Malam yang Gelap, ada seorang wanita muda. Wanita ini terlihat seperti berusia 20-an. Sosoknya sangat bagus sehingga dia menunjukkan kakinya yang ramping. Dia putih dan halus dan menarik. Dia memiliki sosok yang sempurna, sepertinya dia akan keluar dari dadanya, dan dia tampak hebat. Sungguh wanita yang cantik, wanita yang sangat menarik. Apakah ini Putri Iblis Malam? Begitu banyak pria melihat wanita itu, mata mereka panas dan beberapa bagian bereaksi. Dikatakan bahwa dalam perang iblis ini, selama kamu mengalahkan wanita iblis malam gelap dan memenangkan tempat pertama, kamu akan dapat bergaul dengan wanita iblis malam gelap, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu yang cepat dari Tuan Malam yang Gelap. Bagaimana kamu bisa merindukan wanita cantik seperti itu? Aku akan mengambil tempat pertama. Nomor 1, itu milikku. Di tengah keramaian, banyak Tianjiao asing, dengan mata panas, sangat ingin memenangkan tempat pertama. Tenang, tuan-tuan. Iblis malam yang gelap berdiri di langit, melambaikan tangannya, dan penonton terdiam. Di bawah langit malam yang gelap. Malam yang gelap Tuhan memperkenalkan dirinya. Langit malam adalah namanya. Yang ini wanita rajaku, bangkit di malam yang gelap. Iblis malam yang gelap menunjuk ke wanita mempesona di sampingnya. Orang-orang mengangguk, wanita yang mempesona, seperti yang diharapkan adalah putri dari iblis malam yang gelap. Aku percaya semua orang telah mendengar aturan perang dunia ini, tapi sekarang, aku masih ingin mengumumkannya lagi. Pertempuran ini dibagi menjadi 32 platform. Berbicara tentang ini, iblis malam yang gelap melambaikan tangannya. 32 resimen ringan terbang keluar dari borgolnya. Setelah terbang keluar, mereka bangkit melawan angin dan tumbuh dengan cepat. Akhirnya, mereka diubah menjadi 32 platform pertempuran besar dan digantung di udara. 32 platform pertempuran, kamu dapat memasuki platform pertempuran apapun sesuka hati. Jika kamu menaiki platform pertempuran, kamu dapat bertarung satu sama lain. Orang-orang yang tetap berada di platform pertempuran adalah orang-orang yang berhasil dipromosikan. Pada akhirnya, akan ada 32 hari kesombongan dalam promosi. Malam Tuhan mengumumkan. Hati orang tergerak. Aturan semacam ini sederhana, tetapi juga sangat kejam.
Ada 32 platform pertempuran, dan jumlah orang yang bertarung untuk masing-masing platform sangat besar, tetapi di akhir setiap tahap, hanya satu orang yang bisa menang. 32 orang yang telah dipromosikan ke 10 besar akan diberi hadiah Katimoekuan. Pada saat yang sama, mereka dapat bergabung dengan Gunung Ajaib dan segera menjadi Raja Iblis, peringkat kedua setelah Raja. Jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu bisa mendapatkan mata air malam ajaib 10 jin, dan kamu dapat memiliki kesempatan untuk bergaul dengan seorang gadis kecil. Tuan Malam hanya mengatakan aturannya. Banyak orang memiliki mata panas. Bagi banyak Tianjiao asing, tidak menarik menjadi Raja Iblis Gunung Mordu. Bagi mereka, musim semi malam ajaib itu menarik. Tentu saja, mawar malam, seperti kecantikan, secara alami memiliki daya tarik yang kuat. Baiklah, sekarang, kompetisi, pergi. Malam Tuhan mengumumkan. Sua, sua. Begitu suaranya jatuh, serangkaian sosok bergegas ke 32 platform pertempuran. Ada orang di setiap platform. Keluar dari sini, medan pertempuran ini milikku. Itu kamu. Bunuh. Tiba-tiba, pertempuran sengit pecah di setiap platform pertempuran, dan banyak orang saling serang. Puff. Ah. Cahaya berdarah habis dan menjerit berulang kali. Segera, seseorang terbunuh dan jatuh di peron. Itu adalah pertarungan yang mengerikan. Namun, pada awalnya, kebanyakan dari mereka adalah Tianjiao lokal dari Gunung Modu, dan banyak orang asing yang belum bergerak. Setelah beberapa saat, Tianjiao orang luar akhirnya bergerak. Keluar dari sini. Seorang pria besar dengan pedang di tangannya dan memotongnya dengan pisau seperti Jingtian. 7 atau 8 anak muda dipotong oleh pedang dan langsung jatuh. Kultivasi yang kuat. Mata Luming sedikit membeku. Kultivasi pemuda kekar ini telah mencapai 8 tingkat surga dan Tuhan, dan dia juga sosok tingkat anak Tuhan. Pemuda kekar membunuh platform pertempuran, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lebih dari selusin orang tewas di tangannya. Wajah orang lain sangat berubah. Mengetahui bahwa terlalu banyak perbedaan antara dia dan pria ini, dia harus meninggalkan platform ini dan membunuh platform lain. Kekuatan pria ini sangat luar biasa sehingga Tianjiao, salah satu orang luar lainnya, tentu saja tidak akan bersaing dengannya sekarang, dan mereka semua terbang ke platform lain. Sua, sua. Semakin banyak Tianjiao, dan pertempurannya sangat sengit. Ledakan. Di platform pertempuran lainnya, darah penyihir diselimuti kabut darah. Namun, mereka yang ternoda oleh kabut darah mengeluarkan teriakan melengking, dan kemudian mereka jatuh ke peron tanpa bernafas. Banyak orang menunjukkan ketakutan dan meninggalkan darah penyihir jauh-jauh. Hahaha, itu omong kosong. Aku akan mengambil platform pertempuran ini, dan aku juga akan mengambil mawar di malam yang gelap. Tawa darah penyihir, suaranya tidak tersembunyi, menyebar ke seluruh penonton. Banyak anak muda di mordusan jelek tapi tak berdaya. Wah, wah. Di panggung lain, seorang pemuda berbaju hitam dengan senjata panjang di tangannya juga sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dan memonopoli platform pertempuran. Lambat laun, setiap stage, ada beberapa karakter mengerikan yang disorot. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Tianjiao ini, banyak dari mereka bukan dari wilayah bintang cutian. Ya, kebanyakan dari mereka dengan kekuatan seperti itu berasal dari 9 istana surgawi Jue. Ada apa? Kenapa ada begitu banyak Tianjiao yang kuat di rumah Jiu Jue Tianwang? Di tengah kerumunan, ada beberapa lelaki tua mordusan yang berbicara, beberapa terkejut. Mereka mengira kali ini kebanyakan dari mereka menarik Tianjiao dari wilayah Bintang Chu. Mereka tidak menyangka bahkan Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang telah datang. Itu sedikit aneh. Bab 2954. Mungkin, itu adalah nama cantik wanita itu, yang telah tersebar ke 9 istana surgawi Jue, yang menarik begitu banyak Tianjiao. Beberapa orang tua membicarakannya lagi dan berpikir itu sangat mungkin. Selain itu, dimungkinkan untuk menunjukkan bakatnya yang kuat, prestasinya telah melonjak dan reputasinya telah dikenal luas. Luming mendengarkan dari tepi, tidak terburu-buru. Ross, ayo pergi juga. Iblis malam yang gelap berkata kepada Mawar di malam yang gelap. Bagus. Di malam yang gelap, Ross mengangguk dan melangkah keluar untuk membunuh platform pertempuran. Nona Ross, apakah kamu ingin melakukan hal yang sama? Aku tidak akan berbelas kasih. Nona Ross, kamu masih jatuh sendiri. Aku tidak tahan menghadapi wanita cantik sepertimu. Beberapa anak muda menggoda cara. Tapi saat berikutnya, mereka tidak bisa tertawa, karena mereka tetap berada di peron selamanya. Karena malam naik tangan, dia mengulurkan jari seperti daun bawang, terus-menerus menunjukkan kekuatan jari, mengerikan, langsung membunuh beberapa anak muda yang tertawa. Yang lain menarik napas dan mundur. Di malam yang gelap, Mawar menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, yang mengejutkan banyak orang. Usue,
serta pemuda kekar dengan pedang, semuanya terkejut. Tak disangka, kekuatan mawar di kegelapan malam begitu menakjubkan. Ini hampir siap untuk pergi. Lu Ming melangkah ke salah satu platform pertempuran. Tidak ada ahli yang terlalu kuat di arena ini. Bang! Lu Ming jatuh di peron, dan segera, seseorang menatapnya. Seorang pria dengan 3 tingkat dewa dan dewa berani datang dan mencari kematian dan membunuh. Seorang pemuda kurus minum dengan dingin dan memotong Lu Ming dengan pedang. Di telapak tangan Lu Ming, ada tombak panjang. Hati meledak. Puff! Alis pemuda kurus itu tertusuk dan jatuh di tempat. Namun, membunuh satu orang tidak menimbulkan rasa takut pada orang lain. Sebaliknya, beberapa anak muda membunuh Lu Ming bersama. Wah! Wah! Segera setelah Lu Ming mengguncang tombaknya, beberapa tombak lagi meledak. Kemudian, para pemuda ini tetap berada di medan perang selamanya. Dengan cara ini, ia membangkitkan kewaspadaan anak muda lainnya yang bertarung di atas panggung. Bocah ini bergandengan tangan, kita akan membunuhnya bersama. Ya, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, di peron, anak muda lainnya, setidaknya puluhan orang, membunuh Lu Ming bersama. Mencari kematian. Mata Lu Ming membeku, dan kekuatan sihirnya melonjak dengan liar, dan tombaknya keluar. Tombak itu sebesar pegunungan, menyapu ke segala arah. Selusin anak muda tewas akibat ledakan senjata. Di platform pertempuran, wajah orang lain berubah dengan liar, menunjukkan warna ketakutan. Mereka segera mundur dan tidak berani mendekati Lu Ming. Turun dari panggung. Lu Ming banyak minum, dan momentumnya seperti orang gila. Namun, beberapa anak muda bergegas menuruni peron, namun ada juga yang tidak mau berdiri di pinggir peron. Saat ini, banyak platform pertempuran ditempati oleh Tian Jiao yang mengerikan. Jika turun, platform lain tidak akan mendapatkan bagiannya. Jangan pergi, mati. Lu Ming minum dengan dingin. Begitu dia menginjaknya, platform pertempuran mengirimkan ledakan yang menderu. Tubuh Lu Ming bergegas keluar. Pistol panjang bergetar dan tombaknya menembus. Ada beberapa jeritan lagi, dan beberapa anak muda terbunuh. Melihat pemandangan ini, anak muda yang tersisa tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas turun panggung dengan tergesa-gesa. Di platform ini, Lu Ming ditinggalkan sendirian. Saat ini, sebagian besar dari 32 platform pertempuran telah mengakhiri pertempuran. Di setiap platform, ada Tian Jiao yang kuat. Nak, aku punya kekuatan, haha, oke. Saat ini, Wu Sui menatap Lu Ming dan tertawa dengan mata ganas. Jika Lu Ming dipromosikan, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming tersenyum ringan. Dia terlalu malas untuk memperhatikan orang ini dan langsung mengabaikannya. Diabaikan oleh Lu Ming, wajah Wu Sui suram, dan kesempatan untuk membunuh menyebar. Platform lain masih berjuang, tetapi segera setelah itu, mereka juga menang atau kalah. 32 platform pertempuran, semuanya terisi. Banyak Tian Jiao asing, 32 kursi, mordusan aku, sebenarnya hanya menempati 2 kursi. Ya, setidaknya setengahnya bukan Tian Jiao dari wilayah Bintang Cutian. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti dari Istana 9 Raja Surgawi Jue. Mordusan, banyak orang membicarakannya. Iblis malam yang gelap, juga menunjukkan warna merenung, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Nah, sekarang 32 teratas telah lahir, kita akan berduel berpasangan, dengan cara menggambar. Suara pangeran kegelapan terdengar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 32 platform pertempuran di udara terbang dan terbang ke kedua sisi. Kemudian, platform pertempuran lain terbang keluar dari ban lengan iblis malam. Platform ini, lebih besar dari semua yang sebelumnya, digantung di udara dan berfungsi sebagai platform utama untuk konfrontasi berikutnya. Lalu, ada undian. Setiap platform pertempuran yang ditempati oleh Lu Ming diberi nomor. Dari 1 sampai 32. Sama seperti platform pertempuran yang ditempati oleh Lu Ming, nomornya adalah nomor 16. Iblis malam yang gelap menarik undian, menarik 2 angka, yang melawan 2 angka. Tanggal 16, tanggal 28. Malam yang gelap Tuhan mengumumkan setelah menggambar banyak. Yang pertama adalah aku. Lu Ming tersenyum dan terbang ke platform pertempuran utama. Tapi saat dia terbang ke platform pertempuran utama, dia tertegun. Karena lawannya adalah wanita dengan ular di lengannya. Yah, aku menyerah. Setelah melihat Lu Ming, wanita dengan tangan terbungkus ular hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dia sudah bertarung dengan Lu Ming. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Lu Ming, dia mungkin juga mengaku kalah. Yah, menyerah. Wanita dengan ular di lengannya mengaku kalah, namun beberapa orang terkejut. Bagaimanapun, wanita dengan ular di lengannya adalah sosok anak dewa dari surga ke-6. Lu Ming, bagaimanapun, hanyalah triple dari surga dan Tuhan.
Wanita dengan ular di lengannya jatuh tanpa perlawanan. Sepertinya bocah ini tidak boleh diremehkan. Mungkin ada cara yang mengerikan. Dalam hatiku, Luming diam-diam menatap yang lain. Wanita dengan ular di lengannya bergegas ke peron untuk mengaku kalah. Iblis malam yang gelap mengambil platform 028 miliknya dan menyimpannya. Luming kembali ke platform 016. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Misalnya, pemuda kekar dengan pedang dan pemuda berjubah hitam dengan senjata panjang semuanya sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Selain itu, darah sihir, dan malam bangkit, kekuatannya juga sangat kuat, menghancurkan lawan. Tentunya ada juga yang kekuatannya setara, perangnya sangat sengit. Beberapa orang bahkan memperebutkan ribuan langkah untuk menentukan hasilnya. Beberapa hari kemudian, babak pertama selesai, dan 16 besar lahir. Kemudian babak kedua. Babak kedua, seperti babak pertama, diputuskan dengan undian. Banyak orang gugup dan berharap. Tepat setelah putaran kedua, kamu bisa masuk 10 besar. Memasuki 10 besar, akan ada jin musim semi malam ajaib, yang merupakan panen besar. Tanggal 16, tanggal 11. Malam Tuhan mengumumkan. Bab 2955. Di babak kedua, Luming adalah yang pertama tampil. Di babak ini, lawan Luming adalah seorang pemuda berjubah darah, yang memiliki 6 puncak kultivasi para dewa. Demikian pula, kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Luming juga merupakan kekuatan ilahi. Kekuatan pria ini lebih kuat dari keterampilan pedang tak terbatas dari wilayah Qintianxing dan Iblis 9 malam. Pisau gila bayangan darah. Pria muda berjubah darah tidak akan mengaku kalah. Namun, dia melihat seorang wanita dengan ular di lengannya sebelum menyerah. Dia tidak berani ceroboh di hadapan Luming. Sebuah langkah adalah langkah membunuh. Bayangan pedang di langit diselimuti Luming. Aku ingin membunuh Luming. Namun, Luming langsung memicu 4 kali kekuatan tempur. Ledakan. Platform pertempuran bergetar, tombak melonjak ke langit, dan bayangan pedang berdarah di seluruh langit tiba-tiba hancur. Pria muda berjubah darah itu menjerit, memuntahkan darah dan terbang keluar dari platform pertempuran. Satu langkah, kalah. Sungguh kekuatan bertarung yang mengerikan. Di sekitar, banyak orang menarik napas dingin. Secara khusus, orang-orang Mordusan secara alami terpana ketika mereka dapat melihat Tian Jiao yang begitu kuat. Bahkan darah penyihir dan lainnya, matanya bermartabat. Sungguh menakjubkan bahwa surga tiga dan Tuhan dapat mengerahkan kekuatan tempur seperti itu. Sungguh menakjubkan. Di salah satu platform pertempuran, Mawar menjilat bibirnya yang kemerahan di malam yang gelap. Di matanya, ada cahaya yang menyala dan jejak keserakahan. Setelah kemenangan, Luming pindah dan kembali ke platform nomor 16. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Seorang pemuda kekar dengan pedang, bernama Peilin, berhasil menaklukkan keberadaan satu Dewa Tujuh. Pemuda berjubah hitam dengan senjata panjang, disebut Sumu, juga mengalahkan lawannya dan menang. Selanjutnya, darah penyihir, malam gelap naik, juga memperoleh kemenangan satu demi satu. Segera setelah itu, 8 besar lahir. Namun, jika kita ingin memilih 10 besar, kita harus memilih dari 8 yang baru saja dikalahkan. Oleh karena itu, setelah kompetisi lainnya, 8 orang yang kalah dalam perang akhirnya memilih 2 tempat, total 10. Raja berkata bahwa jika kamu masuk 10 besar, kamu akan mendapatkan kati musim semi malam ajaib. Sekarang, musim semi malam ajaib akan diberikan kepadamu. Kata iblis malam yang gelap, lambaian tangannya, di depan tubuhnya, ada botol giok yang melayang keluar. Botol giok transparan, hampir transparan, bisa melihat benda-benda di dalamnya. Di dalam botol batu giok, itu adalah sejenis cairan hitam. Banyak orang melihat botol giok dengan mata panas. Di dalam, itu adalah mata air malam ajaib, yang dapat memelihara dan memperkuat jiwa. Itu sangat berharga. Tentu saja apinya panas, tapi tidak ada yang berani melawan. Dengan lambaian tangannya, 10 botol giok terbang keluar dan masing-masing terbang ke 10 orang Luming. Dengan lambaian tangannya, Luming mengambil botol batu giok di tangannya dan menyimpannya dengan tenang. Nah, selanjutnya kompetisi akan dilanjutkan. Ini masih duel berpasangan. Malam iblis, dan kemudian pengundian dimulai. 1-6. Malam Tuhan mengumumkan. Kali ini bukan lagi penampilan pertama Luming. 1. Palin. Nomor 6, adalah master dari 7 tingkat dewa. Terjadi pertarungan besar di antara mereka, namun pada akhirnya Palin semakin maju dan meraih kemenangan. 16-2. Malam Tuhan mengumumkan lagi. Sekarang giliran Luming. Luming bergerak dan terbang ke platform pertempuran utama. Dalam sekejap, seorang pemuda berbaju hitam juga melompat ke atas panggung.
Itu dia. Mata Luming berkedip. Pemuda berbaju hitam adalah orang yang menggunakan senjata panjang. Dia dipanggil Sumu. Kamu dan aku sama-sama menggunakan tombak panjang. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Sumu sangat percaya diri. Dia memang punya modal percaya diri. Pencapaiannya adalah 7 puncak dewa, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan Tian Jiao, yang sejajar dengannya, bukanlah lawannya. Terlebih lagi, Luming hanyalah kultivasi rangkap 3 dari dewa. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia bisa mengalahkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Aku tidak tahu sampai setelah perang. Luming tersenyum tipis. Maka kamu akan selesai, formula guntur dan dewa senjata. Sapan minum, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang keras. Wah! Tombak yang cerah, berubah menjadi kilat gelap, membunuh Luming, kecepatannya, aku khawatir, benar-benar tidak lebih lambat dari kilat. Pada saat yang sama, Luming juga bergerak. Dia memicu 4 kali kekuatan tempur dan menggunakan gerakan itu untuk memecah udara. Tombak, seperti meteor, menusuk sisi lain. Ding! Platform pertempuran, seperti meteor dan kilat hitam, bertabrakan bersama dan mengeluarkan raungan yang menusuk. Kemudian, angin kencang menyapu platform pertempuran, dan serangkaian tombak meledak di mana-mana. Seluruh platform pertempuran berwarna-warni dan penuh dengan senjata, Sua. Tombak belum menghilang, 2 sosok, pada saat yang sama melayang kembali. Bedanya, Sumu yang mundur hanya sekitar 100 meter berhenti, sedangkan Luming mundur ribuan meter. Untungnya, platform pertempurannya cukup besar, dengan radius 100 li. Jika tidak, Luming akan mundur dari platform pertempuran. Kamu ingin bertarung denganku dengan kekuatan ini. Keluar dari sini. Sumu minum dan bergerak. Tubuhnya sepertinya menghilang begitu saja. Kemudian, di platform pertempuran, ada kilat hitam, membunuh Luming. Ada 108 kilatan petir hitam, yang semuanya disebabkan oleh tombak Sumu. Sungguh menakjubkan, tombak itu telah berubah menjadi kilat hitam. Luming bergerak. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat cara menggunakan senjata seperti ini. Dunia ini penuh keajaiban. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan tubuh roh kuno. Luming memikirkannya, lalu mengeluarkan formula sihir kuno. Raungan para dewa kuno keluar, dan Luming Hua menjadi dewa kuno. Namun, itu hanya berubah menjadi dewa kuno kumbang jeruk. Cukup berurusan dengan Sumu, dewa kuno baju besi oranye. Itu dewa kuno. Luming dikenali segera setelah dia menunjukkan semangat kunonya. Itu dewa. Mata darah penyihir membeku. Kekuatan Luming lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, dia masih yakin bisa mengalahkan Luming, hanya dengan sedikit usaha lagi. Menghancurkan langit, menghancurkan langit. Setelah diubah menjadi dewa kuno, Luming terus menggunakan jurus untuk memecahkan langit. Setelah serangkaian tombak, mereka meledak dan membunuh Sumu, dan bertabrakan dengan 108 petir hitam di udara. Kapan? Kapan? Seperti ujung jarum ke tenda gandum, suara tabrakan terdengar secara intensif di platform pertempuran, dan Mars melesat ke segala arah. Namun, setelah Luming diubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempurnya melonjak dan dia benar-benar melampaui Sumu. Setelah setiap tabrakan, petir hitam akan runtuh dan menghilang di peron. Jumlah petir hitam di medan perang semakin berkurang. 107, 106. Kecepatan pengurangannya luar biasa. Sesaat kemudian, hanya ada petir hitam terakhir di peron. Potong bulan. Luming minum, dan tombaknya menebas. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong pada petir hitam. Ledakan. Petir hitam meledak, lalu sosok Sumu muncul kembali. Dia terlihat pucat, memuntahkan darah dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Menyentuh. Begitu Luming menginjak tanah, tubuhnya yang besar mengejar Sumu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.